Selamat siang dan selamat datang di acara Peer-to-Peer Lending versus Cryptocurrency versus Investasi Reksadana. Saya host kalian hari ini, Diatmika Lauder. Hari ini kita akan membahas tentang alternatif investasi digital. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan beberapa peraturan untuk acara hari ini. Pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon atau mic dalam posisi mute selama kegiatan. Kedua, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box pada sesi tanya-jawab. Ketiga, tidak diizinkan memberikan pertanyaan atau pernyataan seputar sara atau ujaran kebencian. Dan keempat, ada 5 orang peserta yang beruntung yang bisa mendapatkan saldo OVO dengan nilai Rp300.000 yang akan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2021 di Instagram Gradana @gradana.id. Untuk mendapatkan saldo OVO tersebut, peserta wajib screenshot acara webinar dan post pada sosial media, dan follow dan tag Gradana ID, dan tag 3 orang teman kamu, beri juga hashtag investasi viral. Nanti, jika kamu beruntung, OVO akan disalurkan pada nomor telepon yang telah terdaftar pada saat awal registrasi acara ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat datang, dan saya ingin memberikan sedikit latar belakang mengenai acara talk show hari ini. Tumbuh menjamurnya platform atau penyedia jasa instrumen investasi di Indonesia menjadi bukti bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang mulai membuka pikiran untuk melakukan investasi, baik secara konvensional maupun yang berbasis teknologi seperti kripto, saham, reksadana, dan peer-to-peer lending. Sayangnya, karena kurangnya edukasi di masyarakat, sering terjadi salah paham, seperti investasi akan selalu untung atau tidak bisa rugi. Nah, selain itu, kesempatan ini juga akan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penipuan dengan iming-iming return atau hasil yang sangat tinggi. Padahal ternyata itu penipuan dan membuat rugi. Nah, seminar ini bertujuan untuk memberikan edukasi untuk masyarakat Indonesia mengenai beberapa instrumen investasi yang lagi viral saat ini, diantaranya saham, peer-to-peer lending, cryptocurrency, yang bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai keuntungan serta resiko berinvestasi. Nah, tentu saja semua yang di sini alternatif yang aman dibandingkan dengan yang ditawarkan pada chat WhatsApp yang berbahaya, bisa jadi penipuan. Nah, topik acara hari ini, peer-to-peer lending versus cryptocurrency versus investasi reksadana, belajar instrumen investasi viral. Hari ini kita akan dimoderatori oleh Bapak Adrian Siaril, dan kita akan ditemani oleh beberapa pembicara dari masing-masing platform atau jenis investasi. Nah, tanpa mengulur waktu lebih panjang lagi, saya perkenalkan Mas Adrian Siaril. Dia adalah seorang pengusaha muda yang sudah mengelola 4 perusahaan sekaligus, serta menjalankan hobi sampingan sebagai praktisi produk keuangan, memiliki dana pensiun sejak berumur 23 tahun. Mas Adrian ini fokus melakukan edukasi keuangan secara gratis lewat blog dan media sosialnya. Nah, tempat dan waktu saya persilakan kepada Mas Adrian Siaril. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Adrian Siaril, orang di balik adriansiaril.com, dan pada kesempatan kali ini saya bangga sekaligus deg-degan karena bersama dengan saya ini ada tokoh-tokoh hebat di dunia finansial. Mereka yang actually mengembangkan perusahaan dan produk finansial berbeda sama saya yang cuma pengguna dan kerjanya kritik-kritik doang gitu. Tapi semoga latar belakang saya itu bisa merepresentasikan para peserta di sini yang sama-sama kita pengguna produk keuangan gitu ya. Udah, aku nggak mau banyak fokus-fokus ke diri aku karena kita keterbatasan waktu. Jadi aku akan memperkenalkan 4 narasumber kita. Dimulai dari Pak William Susilo Junior dari Gradana. Pendiri dari Gradana ini, Gradana adalah salah satu peer-to-peer lending yang unik ya, berfokus di segmen properti. Pak William itu juga menjalankan Gori Holdings yang menaungi merek Gori Gourmet dan Gori Well, gitu. Produk makanan yang agak sehat gitu ya untuk anak kekinian, serta menjalankan konsultasi arsitektur yang bernama Velospace & Co gitu. Ini meskipun Pak William ini lulusnya dari UI ya untuk jurusan akuntansi, tapi passionnya sepertinya ada di
real estate dan property. BTW ini lulusnya nggak sembarangan, ini lulusnya best graduate gitu loh dari UI, universitas ternama di Indonesia. Pak William juga memenangkan award dari Warta Ekonomi dan Bank Info yang memenangkan award top 5 Young Indonesian Entrepreneurs Below 30. Itu saya aja udah mau 30, kayaknya kapan gitu nggak bakal kesampaian deh, kayaknya udah mau deadline aja ini umur 30 ya. Anyway, Gradana itu juga memenangkan award dari KPMG sebagai top peer-to-peer lending di Indonesia dan juga memenangkan 2 award lainnya dari pemerintah Swiss untuk AETP program dan Best Fintech di ASEAN Rice Bowl Awards gitu. Itu sempat aku bahas juga di blog. Selanjutnya bersama dengan kita juga ada Pak Aditya Raflein, VP Marketing dari Toko Kripto sejak Agustus 2018. Lulus dari Pajajaran University Communication Faculty, jurusan PR major di 2006. Mulanya Pak Raflein ini berkecimpung di media entertainment ya, lalu mulai tertarik ke dunia teknologi sejak berhasil menjadi editor in chief di salah satu media yang membahas soal teknologi. Sebelum akhirnya bergabung sebagai head of marketing di Toko Kripto, beliau juga sempat join di Huawei Mobile Indonesia yang kita bisa lihat selama beberapa tahun terakhir berkembang pesat banget gitu market share di Indonesia. Anyway, Toko Kripto sendiri adalah salah satu crypto exchange yang berdiri tahun 2018 dan selain fokus menjadi exchange, saat ini juga menjadi platform edukasi dan berita terhadap dunia blockchain ya gitu. Ada kolaborasi juga dengan komunitas, kampus sampai pemerintah Indonesia. Ini kita akan tanya-tanya lebih lanjut nantinya karena saya juga penasaran. Ketiga, kita ada Pak Muhammad Hanif selaku co-founder Tanam Duit. Beliau awalnya mulai karir di Bank Niaga yang sekarang kita kenal dengan Bank CIMB Niaga, yaitu 14 tahun di Dana Reksa juga, yang merupakan anak perusahaan dari Dana Reksa Investment Management, dan sempat mampir juga di PT Mandiri Investment Management sebelum akhirnya menjadi pendiri dari Tanam Duit. Bagi teman-teman yang belum tahu, Tanam Duit sendiri itu platform digital yang dimiliki oleh PT Mercato Capital, Star Mercato Capital, fintech yang sudah diawasi oleh OJK. Tanam Duit itu targetnya membantu masyarakat Indonesia dalam perencanaan keuangan dan mengawasi investasi mereka. Gitu. Tanam Duit sendiri memposisikan diri sebagai self-learning untuk investor yang baru mulai di dunia reksadana. Jadi Tanam Duit ini bisa merekomendasikan produk berdasarkan tingkat risiko dari teman-teman yang baru nyoba investasi. Last but not least, ada Pak Jet Sutoyo, CEO dan founder dari PT Pintu Kemana Saja. Beliau adalah alumnus Harvard Business School. Sebelumnya ia sempat bekerja di Consensus untuk menangani cross-chain atomic swaps. Jujur saya juga kurang paham, nanti kita tanya-tanya lagi ini apa ya. Saya ilmunya belum nyampe sana. Beliau juga pernah bekerja dalam riset tentang token economics di Massachusetts Institute of Technology. Oh ini MIT. Pintu adalah platform cryptocurrency pertama di Indonesia yang fokus pada aplikasi mobile. Pintu merupakan platform untuk jual beli dan kelola aset kripto dengan mudah, instan, dan tanpa kendala melalui smartphone, fokus pada aplikasi mobile dan tampilan user interface yang mudah dan ramah. Pintu ingin memudahkan semua orang untuk investasi aset kripto melalui smartphone saja, gitu. Itu aja perkenalan dari narasumber. Selanjutnya waktu dan tempat aku akan persilahkan untuk narasumber secara bergiliran untuk membawakan materi presentasi. Sekali lagi aku ingatkan buat teman-teman bisa bertanya di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa tulis pertanyaannya ditujukan ke siapa, gitu ya. Aku akan mulai dengan kesempatan pertama diberikan untuk Toko Kripto ya, Pak Raflein bisa mulai presentasinya Pak. Kita harapkan tidak lebih dari 10 menit karena keterbatasan waktu. Oke, wah dapat yang pertama nih. Terima kasih Mas Herdian. Salam kenal buat semuanya juga yang hadir di acara hari ini. Mungkin kalau para user Toko Kripto mungkin selama ini kalau nongol-nongol ikut acara community mungkin lebih familiar dengan wajah-wajah lain, termasuk para wajah-wajah community lead kita yang cantik-cantik. Sekarang munculnya yang cowok dulu, gitu ya. Nah, mungkin sedikit update tentang Toko Kripto, mungkin bisa next. Ya, sedikit kita ngomongin latar belakang sedikit. Toko Kripto berdiri tahun 2018. Officially launch kita itu ada di September 2018. Saya juga join di awal-awal Toko Kripto berdiri pada saat itu dengan kita memiliki tujuan besar untuk membantu Indonesia memahami industri dan mengintegrasikan teknologi blockchain dalam mendukung ekonomi masyarakat di Indonesia itu sendiri. Nah, Toko Kripto merupakan bisa dibilang the first regulated crypto exchange di Indonesia karena kita adalah pedagang aset kripto
yang resmi terdaftar di Bapepti. Kita resmi mendapatkan tanda daftar itu di bulan November 2019, dan kita juga sangat aktif dalam melakukan edukasi publik melalui edukasi hub kita, di mana kita berbicara tentang ke universitas dan beberapa proyek blockchain lokal, dan tentu saja dengan para pelaku regulator di Indonesia. Mungkin tadi yang sempat di Amandrian juga announce nih. Ya, mungkin next ya. Nah, so far kita mengalami growth yang luar biasa. Mungkin jadi dari ketika kita berdiri 2018, kita mengalami growth yang bisa dibilang sedikit slow sampai di akhir 2019, sampai di akhir 2019, dan kita mengalami kenaikan yang luar biasa masif. Itu terjadi di 2020, khususnya di kuartal 3 dan 4 hingga saat ini, di mana kita mengalami kenaikan aktif trader itu sendiri dari 1.500 sebelumnya, sekarang kita sudah ada 130.000. Next, yes. Dari 130.000 itu, kita sekarang memiliki register user itu di atas 900.000 user, dengan download apps sekarang sudah mencapai total Android dan iOS mencapai 1 juta download, di mana volume trading harian kita sudah mencapai lebih dari $60 juta per hari. Nah, kita sendiri juga memiliki beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan April 2021, kita resmi meluncurkan token kita sendiri, yaitu Toko Token, di mana Toko Token sendiri atau TKO, kita sebutnya adalah token hybrid pertama di Indonesia yang berdiri di atas chain-nya Binance Smart Chain, di mana token ini, TKO, memiliki berbagai fungsi, termasuk centralized finance dan decentralized finance, yang akan kita build dalam roadmap kita untuk 3 tahun ke depan. Ya, oke. Nah, oke, kita next aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari sejak kita meluncurkan di 7 April lalu, kita mencatatkan beberapa rekor di Binance platform, di tempat kita melakukan launchpad, atau sederhananya yaitu adalah Initial Exchange Offering, IEO, di mana kita merupakan platform terbesar yang orang-orang komit dari sisi nominal jumlah BNB mereka untuk membeli TKO pada saat itu, atau itu kurang lebih sekitar 4,2 miliar USD pada saat itu. Dan kita juga mengalami kenaikan salah satu yang terbesar dari harga offering pertama di sebesar $0,1. Ketika dirilis itu kita harganya up 3.000% ke atas, kisaran atas $3. Dan sekarang TKO stabil bergerak di range harga $1,5 hingga $2,5. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga yang mengikuti tentang dunia kripto dan mengikuti tentang art juga, Toko Kripto soon akan meluncurkan platform NFT kita. Dan di sini kita juga ingin berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dan dapat memanfaatkan NFT platform kami untuk berbagi karya dan menghargai sebuah hak cipta dari karya tersebut. Oke, mungkin itu cukup segitu aja dulu perkenalan dengan Toko Kriptonya. Mungkin kita akan banyak diskusi aja nanti dengan Om Andrian. Saya udah lihat banyak banget yang bakal kita bicarain hari ini. Oke, thank you banget Pak Raflen atas presentasinya. Sekarang kita berikan kesempatan untuk Pak William dari Gradana ya. Selamat sore nih semuanya, peserta sehat-sehat semuanya ya. Jadi walaupun di tengah pandemi, kita usahakan untuk tetap aktif, tetap sehat, tetap produktif, dan thank you banget buat semua pembicara yang udah hadir di acara kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, di kesempatan kali ini, saya mewakili Gradana, ingin menjelaskan ke teman-teman semua tentang apa sih itu Gradana. Sebagai penjelasan, saya sendiri William, saya salah satu co-founder di Gradana. Kita ini adalah peer-to-peer lending company yang fokusnya itu di pembiayaan properti, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang apa sih itu sebenarnya peer-to-peer lending? Nah, jadi kalau kita bicara tentang konsep yang umum, itu misalnya kita bicara tentang bank misalnya. Kita kan biasa kalau dengan bank kita nabung di sana, lalu kemudian bank memberikan kita bunga. Tapi sebenarnya bank dapat duit dari mana sih? Bank dapat duit sebenarnya kan dari spread margin ketika mereka menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit ke debiturnya mereka. Nah, di sini intermediary perbankan
itu nggak ada. Jadi di dalam peer-to-peer lending kita mendemokratisasi akses antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Nah, yang membuat Gradana berbeda adalah Granada ini fokusnya adalah di pembiayaan properti. Jadi mulai dari orang yang punya kebutuhan untuk misalnya membiayai DP KPR, atau misalnya ada yang fokus untuk pembiayaan sewa, atau pembiayaan renovasi, atau bahkan untuk perusahaan-perusahaan UMKM yang misalnya membutuhkan pendanaan untuk invoice financing atau pembiayaan modal kerja, itu juga bisa kita biayai. Nah, lalu kemudian kalau jadi pendana di Gradana, apa sih untungnya? Untungnya adalah mendapatkan yield. Yield ini sebenarnya setara atau ekuivalen dengan bunga. Nah, jadi setiap kali kita menyalurkan pendanaan, para pendana itu bisa mendaftar, lalu kira-kira pinjaman mana nih yang sudah diverifikasi oleh tim Gradana yang ingin dibiayai. Dan harga untuk mengikut sertakan diri di dalam pendanaan di Gradana pun itu sangat terjangkau. Itu nggak lebih dari 20.000 perak per lotnya. Jadi mirip kayak beli saham misalnya per lotnya begitu. Jadi kita juga pakai sistem lot. Nah, jadi kalau misalnya ada peminjam yang misalnya meminjam 1 miliar atau meminjam 100 juta untuk keperluan renovasi atau keperluan pembiayaan modal kerja. Nah, maka dari total pinjaman pokok tersebut kemudian dicacah menjadi lot-lot kecil, misalnya mulai dari Rp20.000 per lot. Lalu kemudian teman-teman di sini yang ingin menjadi pendana itu bisa ikut serta dengan memilih mulai dari 1 lot, 1.000 lot, atau bahkan semua lotnya didanai, itu bisa. Nah, yield yang tadi saya sebut, atau bentuk keuntungan yang diterima oleh si peminjam ketika mengikut sertakan diri di dalam pendanaan di Gradana, itu range-nya macam-macam tergantung dari produk yang didanai. Nah, range yield atau ekuivalen dengan bunga dalam tanda kutip di Gradana, itu range-nya mulai dari 12% net sampai sekitar 20% per tahunnya. Nah, mungkin yang membedakan Gradana sebagai peer-to-peer lending platform dengan cryptocurrency atau dengan investasi di saham adalah ini adalah fixed income model, di mana di dalamnya adalah kita mengharapkan yield yang rutin didapat setiap bulan gitu, dari para peminjam yang kita danai. Nah, aman nggak di Gradana? Relatif aman. Kenapa? Karena di Gradana kita berusaha untuk memverifikasi semua peminjam sebelum akhirnya kita tampilkan di dalam platformnya kita. Pinjam-pinjam yang jelas-jelas sudah melalui proses verifikasi layaknya sistem yang ada di perbankan gitu. Nah, jadi kurang lebih itulah Gradana. Jadi saya kembalikan nih ke Bro Adrian. Oke, thank you Pak William presentasinya. Next kita persilakan waktunya untuk Pak Jet dari Pintu. Oke, thank you Adrian. Mungkin Adrian bisa dibantu show videonya. Gradana, tolong bantuannya. Halo, tim Gradana, videonya bisa di-play? Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Kita sambil nunggu aja. Oke. Aku sharing sedikit deh tentang Pintu. Oh, udah nih Pak. Ini videonya baru tampil. Ya, Pintu seperti namanya ya, kita melihat aplikasi kita sebagai pintu masuk untuk orang masuk ke dunia cryptocurrency. Dan dengan tagline itu kita fokus kepada kemudahan, praktis, dan keamanan untuk user-user pertama untuk investasi ke dalam dunia kripto untuk pertama kalinya. Jadi aplikasi kita memang sangat mengoptimalkan untuk kemudahan user dan semuanya jadi deposit, withdrawal real time, transaksi juga semuanya real time, dan semuanya mobile app first. Kita juga seperti teman-teman lain seperti toko kripto juga sudah terdaftar di Bapepti dan diawasi oleh Kominfo juga. Jadi bisa diyakinkan bahwa investasi melalui aplikasi Pintu itu aman. Mungkin sekedar intronya seperti itu. Saya rasa nanti pas sesi Q&A pasti kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol tentang kripto. Thank you. Oke, thank you Pak Jet. Singkat padat tapi jelas sekali ya. Terakhir kita persilakan Pak Hanif dari Tanam Duit. Oke, baik, sambil menunggu presentation-nya, teman-teman semua, terima kasih nih kepada Gradana yang telah mengundang kami untuk bisa berpartisipasi di acara ini ya. Mungkin kalau dilihat saya bukan millennials, saya jadi kolonial sendiri nih di sini ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti dari
apa yang akan saya share sama teman-teman semua. Jadi Tanam Duit ini adalah aplikasi untuk pengelolaan keuangan atau investasi dan asuransi sebetulnya, ya. Jadi kita mulai di tahun 2017, produk kita yang pertama itu adalah reksadana, di mana kita memperoleh izin dulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai agen penjual reksadana. Jadi kalau tadi judul yang pertamanya adalah One Stop Financial Solution sebetulnya. Ini kita membuat aplikasi Tanam Duit ini sebetulnya adalah karena pengalaman saya dan teman-teman di founder, saya melihat bahwa pada saat itu orang-orang untuk berinvestasi di instrumen investasi itu terlalu ribet, ya. Untuk buka rekeningnya susah, pilih produknya juga susah, kemudian juga untuk nilai minimum investasinya juga terlalu gede, waktu itu minimum 1 juta, ya. Nah, kita came up dengan solusi fintech dan kita melihat bahwa bukan hanya satu produk yang kita akan munculkan, tetapi produknya itu kita akan munculkan beberapa karena memang ada aset kelas yang berbeda-beda. Nah, kita memulainya pada saat itu dengan reksadana. Next, Vin. Panitia. Nah, oke, kita memulainya yang pertama adalah dengan reksadana. Di mana kita menjadi agen penjual reksadana dan memperoleh izin dari OJK sebagai APERT, ya, atau agen penjual efek reksadana. Kemudian yang kedua, aset kelasnya adalah surat berharga negara. Kita memperoleh mandat atau penunjukan dari Kementerian Keuangan sebagai mitra distribusi atau agen penjual dari surat berharga negara. Jadi investor-investor itu bisa membeli SBN melalui aplikasi Tanam Duit dengan nilai investasi mulai dari 1 juta rupiah, ya. Terus yang berikutnya adalah emas, ya. Kita juga memasarkan emas. Kita di sini bekerja sama dengan 2 perusahaan penyedia emas, ya. Yang pertama adalah Mas Duit, ini grupnya Harta Dinata, ya, perusahaan terbuka. Satu lagi Tam Asia. Tam Asia sebetulnya adalah penjual emas juga. Nah, kita jadi resellernya, ya. Dan yang terakhir kita juga memasarkan asuransi mikro. Asuransi mikro ini yang asuransinya lebih kayak reimbursement, ya. Kita punya 4 produk asuransi kesehatan dan 1 produk gadget, asuransi gadget. Nah, cara kerja daripada aplikasi Tanam Duit ini ya tinggal download, ya, di Google, di Play Store dan App Store. Isi data gampang banget. Terus udah gitu ada isi dokumen, ya, kayak KTP, tanda tangan digital, boom, dikirim, terus selesai, ya. Habis itu bisa bertransaksi. Kita memasarkan sekitar 80 produk reksadana dari segala macam jenis dan juga dari segala macam risiko, dan juga ada yang konvensional dan syariah, ya. Nah, ini kita bekerja sama atau memasarkan 14 perusahaan manajer investasi terpilih, di mana mungkin dari top 10 asset management company di Indonesia itu 8 ada di kita, gitu, ya. Nah, ini nama-nama nama-nama perusahaannya. Next. Ya, nah, kita juga untuk partner untuk membeli reksadana bisa bayar, ya, menggunakan digital wallet. Semua big name itu ada di tempat kita. Kemudian juga bisa pakai virtual account, ya. Ada BCA, Mandiri, dan Permata sebetulnya. Nah, kita juga bekerja sama dengan sub agent distribution partners, ya, antara lain Bukalapak, Investri, Akseleran, ya, dan beberapa yang lain. Saya pikir itu dari kami, ya. Nanti kita bisa diskusi, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, thank you Pak Hanif. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ke sesi diskusi bersama para narasumber kita. Sekarang aku akan bacain pertanyaan dari aku sendiri, tapi teman-teman bisa berpartisipasi. Habis sesi ini kita akan buka sesi tanya jawab dari pertanyaan yang teman-teman sampaikan di kolom chat. Sekali lagi aku ingatkan, tolong ditulis mau disampaikan ke siapa, ya, pertanyaannya. Oke, sekarang aku akan bahas bersama para narasumber soal diversifikasi dulu. Nah,
Diversifikasi ini salah satu metode paling gampang untuk meminimalkan risiko, alias don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh semua uang Anda di satu instrumen investasi aja. Tapi ada juga pandangan kontra terhadap istilah ini. Salah satunya Warren Buffett itu bilang if you are doing diversification, you don't know what you are doing. Artinya dia bilang kalau sebenarnya kita tahu strategi kita jelas, harusnya kita nggak perlu diversifikasi karena kita tahu harus ditaruh di mana. Nah, saya pengen tanya pendapat dari narasumber di sini secara bergantian. Dimulai dari Pak William dulu, ya. Nah, kalau peer-to-peer lending ini kan sebenarnya ruang gerak untuk diversifikasi kita lebih terbatas ya. Beda dengan kripto yang punya berbagai macam aset, beda dengan tanam duit yang punya beberapa kelas, beberapa manajer investasi, bahkan berbagai macam strategi pengelolaan. Menurut Pak William sendiri gimana sih cara diversifikasi dari peer-to-peer lending ini? Gitu loh. Apa kita pilih borrowernya atau dari laporan keuangannya atau dari hal-hal lain gitu? Oke, kalau kita bicara diversifikasi di peer-to-peer lending, kita pure bicara tentang produksi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara di Gradana sendiri, produk kita ada 3 jenis utama, mulai dari satu itu pembiayaan DP, lalu yang kedua ada pembiayaan sewa dan renovasi, dan yang ketiga itu pembiayaan modal kerja. Nah, dari tiap produk itu sebenarnya kan yield-nya beda-beda. Ada yang 12% karena misalnya punya agunan, gitu. Atau ada buyback guarantee misalnya dari property developer, itu yang pertama. Tapi kemudian ada juga yang sifatnya itu non-agunan, dalam arti kita nggak memiliki atau nggak mengambil suatu jaminan sebagai underlying assets dalam pinjaman ini, tapi misalnya kita menggunakan personal guarantee, misalnya kayak gitu. Dan ada mitigasi risiko yang lainnya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian membuat profil risiko dari setiap produk sebenarnya berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, yield-nya pun beda-beda. Ada yang dari 12%, ada yang paling tinggi bisa sampai 20-an%. Nah, diversifikasi tiap produk ini juga bisa dilakukan dengan lebih intens dengan memilih tenor. Nah, jadi biasanya semakin panjang tenornya, pasti juga resikonya berbeda kalau dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman yang tenor jangka pendek. Nah, di Gradana sendiri misalnya ada beberapa pemberi pinjaman yang sukanya itu di jangka pendek, misalnya di maksimal 1 tahun. Tapi ada juga yang misalnya punya appetite untuk memutar dananya itu bisa sampai lebih dari 1 tahun. Nah, itu juga lagi-lagi tergantung dari selera risiko atau appetite dari masing-masing, risk appetite dari masing-masing pemberi dana. Nah, terus dari sana ya kemudian kita lihat kira-kira dari sisi jenis peminjamnya pun sebenarnya bisa dibedakan antara peminjam yang individual dengan peminjam yang bentuknya itu entitas atau bentuknya PT. Nah, itu juga masing-masing mitigasi risikonya berbeda. Misalnya kalau yang berbentuk PT itu bisa kita ada jaminan tambahan berupa misalnya personal guarantee dari pemegang saham mayoritas gitu. Atau misalnya ada tambahan underlying underlying guarantee-nya itu berupa misalnya giro mundur gitu. Nah, sementara kalau yang di borrower personal itu beda lagi cara mainnya gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu Bro Adrian, cara kita memberikan opsi diversifikasi ya, mulai dari tenor, produk, lalu kemudian juga jenis borrowernya, itu semua kita berikan keleluasaan dan fleksibilitas untuk masing-masing pemberi dana memilih. Nah, cuma mungkin satu highlight ya yang bikin kita beda dengan peer-to-peer lending lainnya adalah bahwa di kita ini kita menganut sistem yang namanya itu binary decision, dalam arti ketika kita misalnya memberi keputusan atau memberikan approval terhadap suatu pinjaman itu di approve atau tidak, itu benar-benar kita itu menganut approve atau not approve gitu. Sementara beberapa contoh lain, tim di sini juga mungkin bisa lihat di beberapa platform lain, itu ada yang sifatnya itu ketika misalnya di-approve berdasarkan skor tertentu, lalu kemudian skor yang misalnya dianggap credit worthiness-nya lebih rendah, itu dikompensasi misalnya dengan yield yang lebih tinggi. Nah, di kita itu beda. Di kita nggak mengadopsi sistem seperti itu. Tapi pada dasarnya, yaitu tadi, setiap produk, setiap atribut parameter dari setiap pinjaman kita, itu pasti kita korelasikan dengan yield-nya seperti apa. Karena at the end of the day, it's a matter of, high risk, high return. Gitu. Risk selalu berbanding lurus dengan return-nya. Kurang lebih kayak gitu, bro. Ya. Oke, thank you Pak William atas penjelasannya.
Nah, sekarang aku mau ke Pak Hanif ya. Tadi sempat aku singgung bahwa kalau peer-to-peer lending itu ruang gerak diversifikasi lebih terbatas, beda sama reksadana yang kita punya banyak faktor untuk diversifikasi. Salah satunya kan modern portfolio theory, di mana kita dilihat income-nya berapa, kebutuhan jangka pendek sampai umur pensiun. Itu yang ntar jadi alokasi berapa persen masuk jangka pendek, yaitu pasar uang, jangka menengah obligasi, jangka panjang saham. Nah, cuma kalau kita lihat 5 tahun belakangan ini, Pak, seperti yang Bapak pernah ceritain kan, banyak pasar investasi itu tertekan gitu, sehingga banyak orang juga perlahan-lahan imannya mulai tergoyah nih terhadap modern portfolio teori ini yang fokusnya jangka panjang tapi ngeliat merah terus-terusan, jadi agak goyah nih. Nah, menurut Pak Hanif sendiri, perlu nggak sih investor nih kita di masa-masa sekarang ini penuh ketidakpastian ya karena pandemi dan faktor ekonomi lainnya, perlu nggak sih kita melakukan rebalancing portfolio atau perubahan strategi gitu yang di mana kita nggak ikut acuan yang lama gitu loh? Oke, ya, ini pertanyaan bagus banget ya. Tadi yang seperti dikatakan ya bahwa jenis reksadana kan itu ada 4 ya in general. Ada reksa pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Artinya sebetulnya yang in general kita harus bagi 3 ya. Campuran kan udah campuran semuanya. Nah, diversifikasi itu tetap perlu. Dan saya melihat ya, sebetulnya sekarang-sekarang ini ada beberapa perusahaan manajer investasi yang udah punya metode yang nggak lagi usual gitu. Artinya dia punya cara pengelolaan yang aktif, terus udah gitu kinerjanya juga nggak kayak IHSG. Ya, kinerjanya tuh bisa jauh lebih tinggi dari IHSG. Jadi harus pintar-pintar juga milih reksadana yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi yang masuk kategorinya itu adalah aktif. Pertama aktif fund ya, jadi memang dia dikelola dengan aktif, tidak ngikutin hanya indeks yang ada, misalnya IHSG atau LQ45, tapi dia aktif untuk bisa melihat kesempatan or even ancaman apa. Ngambil contoh ya, tahun lalu waktu lagi ada pandemi baru mulai, itu ada beberapa asset management company atau manajer investasi yang dia langsung lihat, oke, saham dia melihat bahwa ini saham-saham industri ini akan punya masalah dalam short term ya, terus udah gitu nama-nama perusahaannya apa aja yang mungkin terancam. Terus udah gitu ada perusahaan apa aja yang jadi opportunity. Nah, ini udah ada yang seperti itu. Yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada. Jadi poin yang akan saya sampaikan ya adalah bahwa diversifikasi itu in terms of saham. Jadi diversifikasi itu kalau di reksadana itu jadi ada dua tahap ya. Satu di sisi reksadananya ada portfolionya yang didiversifikasi oleh perusahaan manajer investasi. Nah, itu biar mereka yang ngerjain. Ya, kita tinggal pilih produknya yang mana yang kira-kira cocok buat kita. Ada fund fact sheet dan segala macam yang bisa dijadikan referensi ya. Nah, terus di level investor itu punya pilihan reksadananya banyak ya. Reksadana saham aja udah banyak tuh. Jadi ada yang reksadana saham indeks, ada reksadana saham yang masuk ke medium and small caps misalnya, atau hanya yang masuk ke let's say misalnya IDX 30 yang notabene adalah blue chips. Jadi menurut saya walaupun IHSG-nya mandek ya, kita udah cukup lama nih ada di level antara 5.000 6.000 udah berapa tahun ya. Nah itu ya biarin aja seperti itu. Tapi ada manajer investasi yang pinter milih portfolionya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Adrian. Oke, Pak Hanif, berarti saya simpulkan sebenarnya meskipun indeks cukup stagnan ya beberapa tahun ini, sebenarnya ada potensi yang berhasil digarap oleh beberapa manajer investasi tertentu ya. Betul. Kita disebut in new normal itu ada new business stocks lah gitu yang Betul. ya malah growth gitu ya. Iya. Oke. Sorry, saya mau ngambil contoh ya. Ya, silakan Pak. Ada manajer investasi yang bilangnya 175% gitu. Ada yang 30%, ada juga yang cuma 10%. Ya, yang kalau yang last one year gitu ya. Terus kalau kita lihat ada yang 3 tahun, ada juga yang bisa lebih dari 100%. Tapi ada juga yang cuma less than 10%. Gitu. Jadi pilihannya banyak sebetulnya. Gitu, okay. Mas Adrian. Oke, thank you Pak Hanif. Selanjutnya aku mau ke bapak-bapak kripto nih, cuma galau ya karena ada dua gitu. Mungkin Pak Raflan dulu Pak.
Pak Raflen, ini kan sejak saham itu kepres terus, merah terus ya, orang-orang nih banyak yang kabur ke dunia kripto, dianggap jadi apa ya, new alternatif gitu, di saat yang lahan merah gue hijau gitu. Tapi kalau kita lihat di bulan Mei Juni ikutan merah juga gitu. Ini sebenarnya kalau menurut Pak Raflen bagaimana sih, apakah tepat gitu kita switching dari aset lain ke kripto, atau sebenarnya kripto ini apa ya sebutnya bumbu pelengkap aja lah di portfolio kita secara keseluruhan gitu. It's a good to add tapi jangan semuanya di divert gitu. Kalau pandangan Pak Raflen sendiri gimana? Nah, tadi sebenarnya dari Martin sendiri bilang masalah kita harus diversifikasi dan lain-lain, itu sebenarnya adalah bagian dari mitigasi risiko ketika kita melakukan investasi. Dan saya secara pribadi memiliki keyakinan yang sama bahwa don't put everything in one bucket ya, termasuk kripto sendiri. Kita pasti mungkin teman-teman kalau yang udah mengikuti kripto dari tahun 2017 ke 2018, bagaimana bubble yang terjadi di tahun 2017, harga kripto Bitcoin pada saat itu menyentuh harga 20.000, itu baru recover di akhir 2021. Butuh waktu 3 tahun, ya kan? Dan mungkin apalagi kemarin sempat hype luar biasa di bulan April, Mei, ketika harga Bitcoin menyentuh $60.000. Semakin banyak orang yang terjun ke sana pada saat hype terjadi, dan sekarang terjadi sebuah koreksi. Kalau kita untuk saat ini masih menyebutnya sebuah koreksi. Sebuah koreksi yang normal, di mana harga saat ini drop kurang lebih sekitar 50%. Kalau kita mau bandingkan di tahun apa yang terjadi di tahun 2017 ke 2018, harga Bitcoin itu dari 20.000 kembali drop ke $4.000 pada saat itu. Dropnya mencapai 70%-an lebih ya. Nah, kita sih melihatnya itu adalah sebuah koreksi yang wajar, dan saya juga percaya mungkin teman-teman yang biasa trading saham, bahkan kalau di bursa efek pun ketika terjadi saham yang melonjak terlalu ekstrim di hold, atau drop terlalu ekstrim di hold gitu kan. Nah, itu tidak ada, jadi semua orang bisa ride the moment, tapi pada saat ketika ride the moment itu kita juga harus melakukan sebuah riset yang mendalam. Sebenarnya kalau kita bisa melihat dari sisi kripto itu sendiri, prinsipnya ketika kita terjun dalam sebuah investasi itu tidak berbeda dengan yang lain. Kita harus melakukan research, kita harus tahu dulu mitigasi risiko kita itu seperti apa sih. Jangan sampai kalau kita sebenarnya kemampuan kita untuk menghadapi sebuah risiko itu sebenarnya rendah, tapi kita berinvestasi dalam sebuah instrumen investasi berisiko tinggi. Apalagi kalau pakai uangnya minjem orang, gitu kan? Itu jauh jadi sangat berbahaya gitu. Nah, dan itu sudah banyak terjadi di dunia kripto. Bahkan saya juga ada kenal salah satu teman saya dari media, sempat telepon, minjem uang karena dijanjiin investasi kripto, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kapan momen yang masuk, kalau kita berbicara apakah itu hanya sebagai sebuah pelengkap saja, gitu. Balik lagi semuanya kembali ke peta masing-masing, tapi bagi saya adalah ketika kita berbicara investasi, kita pasti berbicara tentang investasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, ya kan? Nah, tinggal balik lagi seperti tujuan kita seperti awal itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita di dalam dunia kripto, ketika kita berbicara tentang investasi jangka panjang, berarti mungkin kita bisa hanya membeli dan membiarkan. Seperti halnya nabung saham nih, atau kita nabung reksadana gitu ya. Just buy the coin. Setiap bulan rutin beli gitu ya. Tapi kalau bayangkan kalau kita melakukan itu dari tahun 2019, lihat saya pada saat itu Bitcoin menyentuh harga 44 juta rupiah saja. Kalau kita rutin membeli sampai di Desember kemarin, seharusnya kita sudah earn luar biasa besar. Nah, ini juga kembali pada saat kapan kita membeli, ya kan? Nah, di situ butuh sebuah ketelitian, butuh sebuah riset. Jangan hanya senang dipom-pom, jangan hanya senang dipengaruhi oleh influencer, apalagi influencer yang dari luar negeri, sedikit-sedikit sekali tweet langsung naik, sekali tweet langsung turun gitu ya. Nah, kayak suka menggonggong gitu ya, Pak? Ya, suka menggonggong. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk melakukan sebuah pembelajaran, sebuah research pribadi, apakah itu saat yang tepat, apakah ini sesuai risiko kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti di toko kripto, ketika kita launching TKO, semua orang mentertawakan sebelum TKO itu diluncurkan.
Tapi ketika TKO sudah diluncurkan, yang orang memiliki keyakinan terhadap produk ini, semuanya alhamdulillah ada yang bisa bangun masjid, ada yang bisa lunasi utang orang tua dan lain-lain. Dan kemudian yang masuk gerbong belakangan, wah kok nggak join? Tapi ketika harganya TKO sempat menyentuh harga $4,9, semua orang join, dan ketika koreksi semua orang marah-marah. Dan itu sangat lumrah di dunia kripto gitu ya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kripto adalah sebuah instrumen investasi dengan volatile yang tinggi, luar biasa tinggi kita bisa dibilang. Volatilitas ini sebenarnya kita bisa manfaatkan, tapi juga bisa membunuh ketika kita tidak bisa memahami dan menggunakan instrumen pergerakan harga ekstrim ini dengan baik. Nah, itu yang penting, sangat penting bagi orang-orang bagaimana dia harus memiliki bekal yang cukup, bekal tanda kutip, ilmu pemahaman dan lain-lain ketika dia terjun ke dalam dunia kripto. Dengan dia terjun ke dalam dunia kripto, dia bisa mendapatkan untung return yang luar biasa. Tapi ingat, resikonya juga luar biasa. Oke. Mungkin itu aja dulu. Ya, thank you Pak Raflen. Tadi sempat disinggung, Bapak bilang jalankan riset dengan baik ya. Boleh dibagi tips singkat buat teman-teman kalau kripto itu kita risetnya dari mana sih? Apakah cuma dari technical analysis atau dari yang saya tahu ada white paper gitu ya? Karena kan kalau saham kan ada laporan keuangan, ada press release, ada public expose. Kalau kripto tuh dari mana sih Pak risetnya? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang aset kripto itu sendiri, sekarang secara global itu 2.000, 3.000 koin ya Om Yet ya, sangat banyak variannya. Tapi mungkin kalau kita berbicara tentang platform resmi yang ada di Indonesia, jumlah koin pilihan itu terbatas karena salah satu regulasi di Indonesia menyatakan bahwa koin yang boleh diperdagangkan hanya top 500 coin market cap, gitu ya. Nah, salah satu yang bisa kita pelajari adalah kita lihat dari jumlah volume trading dia pada saat itu, ya kan? Karena ketika koin tersebut banyak ditransaksikan, berarti pergerakannya sehat, sama seperti kita berbicara tentang saham. Ketika saham itu banyak ditradingkan, berarti pergerakan harga ketika kita mau jual dan beli pun lebih enak buat kita daripada kita, saham ini ketika masih murah kita beli, tapi pas mau jual nggak ada yang mau beli gitu kan. Nah, kurang lebih kripto sedikit mirip. Nah, kita juga harus belajar tentang white paper. Tadi Mas Andri juga udah bilang, kita harus lihat juga nih white paper, walaupun white paper itu tidak ada garansi 100% akurat. Gitu. Sangat banyak kejadian orang bikin white paper awal-awal bagus, and then kemudian gone. Itu sangat banyak. Nah, kita itu juga harus hati-hati. Nah, balik lagi tadi kita targetnya, kita plan investasi kita itu seperti apa sih? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Kalau menurut saya, kalau saya secara pribadi, kalau kita berbicara tentang jangka panjang, kita harus pilih koin-koin yang memang sangat kuat secara fundamental. Dalam artian, kita pilih, misalnya, let's say paling gampang kita berbicara tentang top 5 koin di coin market cap. Atau mungkin koin-koin yang memang di-backup oleh sebuah platform yang sangat kuat, yang kita meyakini bahwa platform itu tidak akan mendadak menghilang dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara jangka pendek, tentu kita berbicara technical analysis, di mana kita membaca pergerakan chart itu sendiri. Oke. Gitu ya. Thank you Pak. Selanjutnya aku mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ajat ya, sebagai sesama praktisi industri kripto. Pak Ajat, kalau misalnya ada orang nih baru dia masuk ke dunia kripto ya, menurut Pak Ajat itu dia dalam portfolio dia baiknya beli dan pegang berapa jenis mata uang kripto sih gitu? Oke, menurut saya untuk orang-orang awal yang baru masuk pertama kalinya, sebaiknya mungkin main di blue chip ya. Blue chip crypto itu biasanya Bitcoin, Ethereum, yang market cap sudah besar, yang relatif lebih stabil. Menurut saya untuk awalnya sih gitu. Dan mungkin pertanyaan keduanya, tapi basically untuk semua aset kripto ya, contohnya yang ada di Pintu, itu semuanya aku sendiri personally juga pegang. Karena memang aku percaya fundamentally project-project tersebut bagus. Mungkin pertanyaan kedua yang harus ditanya ya, Pak Adrian adalah what type of investor are you? Ya kan ujung-ujungnya ada berbagai macam cara berinvestasi, tergantung juga ke jangka waktu yang setiap orang lihat gitu ke dalam investmentnya. Ada yang short term trader, ada yang long term investor. Jadi dari sisi investment ini juga harus detailer terhadap timeline yang kamu lihat. Mungkin ada banyak tipe-tipe kripto yang lebih volatil, yang lebih cocok mungkin untuk para trader, day traders, tapi mungkin
ada tipe-tipe kripto aset lain yang lebih cocok untuk long term investment. Jadi balik lagi juga pertanyaan tersebut harus dijawab oleh setiap orang masing-masing gitu. Oke, kalau soal tadi Pak Raflan ceritain gimana tuh pandangan Bapak yang bahwa banyak orang tuh demi terjun ke investasi viral itu dia sampai minjem duit, itu pernah ada kejadian nggak tuh Pak yang Bapak dengar? Sudah pasti banyak ya. I mean di sosial media kan udah banyak itu yang cerita tentang minjem duit dan itu uangnya dipakai untuk membeli crypto aset. Tapi menurut saya itu bukan praktek yang bagus ya. I think at the end of the day kita harus lumayan strict dengan menggunakan uang atau cash yang kita sudah sisihkan untuk investment dan tidak menggunakan uang pinjaman, karena itu liability-nya bisa membuat kita menjadi kesusahan buat jangka waktu yang panjang kalau harga aset kripto itu jatuh ya. Baik lagi sih, I think at the end of the day diawali dengan pembicaraan ini tentang diversification. Menurut saya itu diversification itu sangat penting lah. You said Warren Buffett tidak melakukan diversification, tapi I think itu bukan statement yang true ya. Karena kita tahu sendiri di bawah holdingsnya sendiri, his company itu banyak kan, different types of equities assets. Saya rasa dia juga pegang cash, jadi aku rasa dia sendiri juga diversify his assets. Sama sepertinya dengan untuk setiap orang yang join di call ini sih. Aku rasa setiap tipe aset, apakah itu P2P lending, itu bisa dibilang almost like borrowing and lending, crypto assets ataupun reksadana, yaitu proxy buat equities market. Semua orang perlu memiliki bagian dari setiap aset kelas tersebut. Pertanyaannya adalah lebih ke proportioning daripada different asset classes tersebut. And it goes back to your risk profile sih. Setiap orang punya risk profile yang berbeda-beda. Tergantung seberapa banyak yang risk yang kalian bisa ambil. Oke, thank you Pak Jat. Nah, selanjutnya aku mau bahas soal kenapa instrumen-instrumen yang kita bahas hari ini tuh bisa viral gitu. Nah, ini aku akan stick sama Pak Jat ya, karena kita gantian yang tadi terakhir, kita sekarang dahulukan gitu Pak Jat. Pak Jat, kalau kita ngomongin kripto viral, tadi udah sempat dibahas sedikit sama Pak Raflan. Ada beberapa hal viral lah seperti koreksi, lalu to the moon, tiba-tiba naik turun drastis. Menurut Pak Jat sendiri itu lebih banyak aspek positifnya atau negatifnya sih? Karena kan ya itu sebenarnya negatifnya jadi ada orang yang tidak sesuai dengan profil risiko sampai minjem-minjem duit gitu. Tapi positifnya juga ya kayak tadi gitu, ada yang diluncurkan orang bisa sampai sukses bangun masjid gitu. Jadi menurut Pak Jat sendiri viral ini lebih banyak positif atau negatif sih di dunia kripto? Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu take a step back ya. Kita perlu ambil macro view-nya. Sebenarnya aset kripto itu merupakan sebuah aset kelas yang menurut aku lumayan interesting buat especially buat orang Indonesia ya. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya orang Indonesia bisa melakukan investment kepada sebuah aset yang sama dengan seluruh dunia. Sebelumnya kita cuma bisa investasi di equity di pasar lokal, reksadana juga reksadana lokal. Jadi semua ini merupakan produk-produk lokal. Untuk pertama kalinya crypto aset itu membuka jalan untuk investor Indonesia untuk invest kepada sebuah aset yang global dari hari pertama. Nah, kenapa juga aset kelas ini menurut saya penting ya? Karena yang seperti kalian tahu, semua negara throughout the world itu melakukan printing of fiat money. Jadi I think there is inflationary risk, inflasi ya, yang terjadi di setiap fiat di seluruh dunia. Dan yang seperti kita tahu kan seperti Bitcoin dan cryptocurrency itu kebanyakan karakteristiknya deflationary. Jadi sehingga seiring dengan waktu supply-nya masih sama, total max cap-nya, dan semakin banyak demand, jadi lama-kelamaan secara theoretical ya, itu asetnya mestinya harganya naik. Jadi itu menurut aku merupakan sebuah hal yang bagus untuk orang-orang yang tidak. Dan lagi kalau kita memang percaya ke diversifikasi ya, Adrian, berarti ini hanyalah tambahan dari sebuah aset kelas. Dan the more we're diversified, I think itu semakin baik untuk portfolio kita. Tergantung aja sih, balik lagi kalau memang ini sebuah aset kelas yang beresiko, mungkin proporsinya kita kecilin gitu untuk aset kelas kripto. Tapi menurut saya itu merupakan tambahan yang bagus ke portfolio kita secara keseluruhan.
Jadi baik ke pertanyaanmu, menurut aku ini sesuatu yang positif lah. Asalkan kita harus melakukan edukasi yang tepat. Nah, ya, ini kerjaan Pak Raflin sama saya untuk melakukan edukasi ke market supaya user-user kita nggak tergoda dengan pom-pom dari influencer ini dan melakukan investasi dengan responsible ya, dengan cara yang responsible. Berarti nanti Pak Jet sama Pak Raflen tolong collab sama blog saya ya, supaya saya bisa bantu edukasi juga. ditambah langsung nih. Siap. Tim kita ada di sini, mungkin Rin bisa nanti langsung PM sama Andrian. Anyway, ya itu nanti aja. Sekarang aku mau ngobrol sama Pak Hanif. Pak Hanif, ini kalau kita ngomong reksadana ini sebenarnya produk investasi, salah satu produk investasi yang paling tua. Sebelum ada kripto, sebelum ada peer-to-peer lending, dia udah ada. Dia udah sukses bikin banyak orang berhasil membangun dana pensiun gitu ya. Salah satunya Pak Warren Buffett juga sangat merekomendasikan investasi di reksadana indeks. Tapi saya ingat banget gitu, saya pernah ikut ke acara waktu itu kayak fintech expo fair gitu ya. Itu ada salah satu Apert yang dia diundang jadi pembicara, dia seperti nyindir, dia bilang, kenapa gitu? Ini sekarang ada banyak instrumen viral, tapi reksadana itu nggak pernah viral gitu loh. Padahal dia udah lama kan justru. Dan kalau saya lihat-lihat, benar juga reksadana ini nggak pernah bikin headline news yang orang dari bokeh tiba-tiba jadi kaya gitu. Orang taruh di reksadana tiba-tiba besok bisa beli mobil. Belum ada viral-viral yang bagus seperti ini. Malah terakhir kali sentimennya lumayan negatif di berita karena ada manajer investasi yang kena suspend, reksadana dibubarkan gitu. Sehingga ini malah jadi sentimen negatif. Cuma kalau kita lihat data OJK, malah pengguna reksadana itu naik terus, naik drastis dari tahun ke tahun gitu. Jadi kan sebenarnya kalau harusnya viralnya cuma negatif dong, harusnya orang malah kabur dong. Tapi ini orang malah ikut-ikutan terus kok gitu. Nah, pandangan Pak Hanif, kenapa ini reksadana itu satu, kenapa dia nggak pernah viral secara positif? Kedua, kenapa dia penggunanya nambah aja terus meskipun nggak pernah enjoy the same exposure seperti misalnya kita anggap kripto gitu yang viralnya heboh gitu loh. Oke, baik. Pertanyaan bagus. Mungkin yang pertama yang bisa saya jawab ya. Underlying dari reksadana itu kan satu utang, satu lagi kan equity. Ya enggak? Kalau utang itu kan bonds, equity-nya saham. Nah, kalau bonds dia kalau di Indonesia tuh ada bukan hanya Indonesia, bonds itu ada limitasi, return-nya tuh nggak bisa terbang. Yang namanya juga kalau bonds itu kan sebetulnya ngandelin kupon atau bunga ya yang dibayar secara berkala. Nah, terus udah gitu ada jatuh tempo. Jadi dia nggak akan bisa bukan sky is the limit ya. Itu sky is the limit itu mungkin bisa kayak aset kayak kripto atau bisa juga saham. Jadi reksadana yang berbasis utang atau penempatan di deposito itu nggak akan bisa terbang tinggi, tapi dia stable, sustain gitu ya. Jadi kalau kita taruh di reksadana pasar uang, paling nggak kita lebih dapetin return yang lebih bagus dibanding kita taruh di tabungan atau di deposito. Nah, terus kalau untuk saham ya, untuk saham Indonesia ini my approach seperti ini. Di Indonesia ini kita masih punya keterbatasan dari sektor-sektor. Ya, kita perusahaannya aja baru ada 700 saham. Market cap-nya mungkin sekarang baru ada sekitar berapa? 6.000, 7.000 triliun barangkali ya rupiah. Bayangin kalau itu dijadiin US dollar, itu it really depends on berapa kursnya. Jadi kalau misalnya itu kita kursin sekarang dengan let's say misalnya 14.000, mungkin market cap kita tuh baru berapa? Baru sekitar 550 miliar US dollar. Ya. Jadi liquidity-nya tuh very shallow. Ya enggak? Terus udah gitu 550 miliar dolar bandingkan dengan satu perusahaan di Amerika yang namanya Apple. Berapa market cap-nya Apple? Udah lebih dari 1 triliun dolar gitu. Jadi satu perusahaan di sana aja udah ngalahin kita segitu banyak. Jadi kita tuh masih lack of innovation. Tapi sekarang ke depan saya ngelihat ya bahwa jadi karena lack of innovation itu return daripada di reksadana atau yang underlying-nya saham itu juga nggak fly kemana-mana. Ya, bank berapalah pertumbuhannya ya nggak.
Terus saham paling kalau dulu tuh saham pertambangan batu bara itu juga karena ada booming permintaan gitu ya di luar negeri. Nah, sekarang di Indonesia belum ada lagi yang seperti itu. Saham Telkom ya terbatas seperti itu sekarang. Nah, dengan adanya startup yang udah jadi unicorn seperti Bukalapak, kemudian ada Goto ya, terus juga ada yang lain-lain yang kemarin juga udah ada yang go public ya, Jago dan segala macam. Itu sekarang kita udah mulai beralih ke sesuatu yang baru dengan adanya 4.0 ya, revolusi industri 4.0, kita akan masuk ke cara bisnis model yang berbeda. Nah, ini saya yakin kita akan punya suatu lompatan besar ke depan, dan yang tadinya mandek, saya yakin banget bahwa 10 tahun ke depan kita ini akan jadi market yang luar biasa bagus ya. Nah, adapun yang jumlah investor yang banyak yang baru masuk, ya basically itu nasabah-nasabah yang sangat retail. Nah, mereka masih mencoba. Kalau dari sisi asset under management-nya itu masih relatif kecil ya. Terus begitu banyak masuk ke yang saya lihat pilihannya yang non risky asset, reksadana pasar uang ya, itu banyak banget gitu ya yang ke situ. Yang kedua adalah di equity fund. Tapi buat saya itu sesuatu yang sangat menarik ya. Tahun 2016 jumlah account reksadana cuma sekitar 450.000. Sekarang mungkin sudah kepala 4 juta ya, 4,2 juta kalau saya nggak salah. Waktu itu ada informasi. Jadi dalam waktu singkat jumlah investor account-nya itu udah banyak benar gitu. Nah, menurut saya itu adalah urut-urutannya. One day kalau kita underlying portfolio dari reksadananya makin inovatif, emiten-emitennya, saya yakin banget bahwa kita ini akan terbang ya untuk di pasar saham kita, yang setelah itu akan diikuti dengan equity fund atau reksadana saham. Begitu, Mas Adrian. Ya, oke. Thank you, Pak Hanif. Sekarang aku mau minta tanggapan Pak William dari Gradana. Ini kan kalau kita ngomongin reksadana dan peer-to-peer ini kan mirip sistemnya kan, tadi nggak bisa to the moon seperti kripto ya, karena kan terbatas sama underlying-nya merupakan hutang gitu. Nah, kalau kita ngomong peer-to-peer lending viral itu sama, di berita itu kebanyakan kita kenanya sentimen negatif. Ada pinjol ilegal, ada orang sampai bunuh diri, ada debt collector yang kurang sopan gitu. Belum ada yang viralnya bagus-bagus gitu. Nah, menurut Pak William gimana nih sebagai pelaku industri peer-to-peer lending, apa sih PR-nya supaya kita bisa lebih dipandang positif oleh masyarakat? Oke, nah mungkin di kesempatan ini pun kita juga bisa sama-sama saling mengedukasi, terutama tentang sebenarnya peer-to-peer lending apa sih gitu. Dan kalau kita bicara tentang yang sisi negatif dari pemberitaan yang ada seputar peer-to-peer lending kan itu misalnya terkait sama pinjol ya. Nah, mungkin beberapa segmen ada yang masih menyamakan atau menyamaratakan peer-to-peer lending semua itu adalah pinjaman online yang sifatnya itu payday loan. Nah, tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan suatu jenis peer-to-peer lending yang ada di Indonesian market saat ini, sebenarnya yang paling mudah untuk kita mitigasi risiko bareng-bareng adalah kita melihat apakah sebenarnya peer-to-peer lending itu terdaftar di OJK nggak sih? Nah, tadi saya sepintas ngelihat ada di daftar pertanyaan, ada yang sempat bertanya, ada nggak sih perbedaan antara yang sifatnya terdaftar versus yang sifatnya itu berizin tentang peer-to-peer lending? Nah, menurut saya itu suatu bentuk awareness dari masyarakat yang sudah mulai mengkritisi, oh ternyata masyarakat ini emang kita sama-sama udah harus mengequip diri kita dengan pengetahuan. Dan benar, banyak pinjaman online ilegal yang sebenarnya saat ini tuh nggak terdaftar dan sama sekali nggak diawasi oleh OJK. Dan setiap harinya rekan-rekan di OJK pun itu sangat aktif untuk men-sweeping praktek-praktek ilegal dari pinjol-pinjol yang selama ini nggak terdaftar. Nah, disitulah ketika ada suatu pinjol yang nggak terdaftar, maka best practice yang dilakukan oleh pinjol tersebut pun itulah yang nggak melindungi hak-hak konsumen atau hak-hak pengguna. Makanya di situ kita kerap menemukan kayak misalnya ada pinjol tertentu yang misalnya ngasih bunga atau ngasih, ya kita nyebutnya sebenarnya ngasih cost of fund itu tinggi sekali kayak gitu, seperti lintah darat kayak gitu. Nah itu sebenarnya kita sebagai fintech peer-to-peer lending yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, kita tergabung dalam satu asosiasi namanya AFPI, namanya ada AFPI, ada AFTEC kayak gitu. Nah,
Jadi asosiasi ini pun sebenarnya punya code of conduct, Bro Adrian gitu. Nah, di dalam code of conduct ini kita sama-sama loh menerapkan praktek-praktek kayak misalnya ketika kita menerapkan cost of fund terhadap peminjam gitu. Itu ibaratnya dalam tanda kutip fair-nya atau misalnya adilnya itu tuh maksimal dipatok berapa persen sih gitu. Lalu kemudian kita juga sama-sama saling menjaga supaya praktek kita itu nggak memunculkan yang namanya tuh cannibalism, dalam arti jangan sampai ada yang namanya istilah predator lending ya. Jadi kayak dalam hal ini terutama diterapkan di pinjol-pinjol lagi-lagi yang nggak terdaftar atau nggak diawasi oleh OJK, di mana kalau misalnya kan sifatnya payday loan misalnya, cairnya mudah, tinggal langsung upload misalnya KTP berapa jam kemudian atau berapa menit kemudian langsung cair gitu. Tapi yang terjadi apa? Misalnya deadline atau tenggat waktu tenor itu cuma 1 bulan. Nah lalu kemudian yang terjadi ketika misalnya gagal bayar atau telat bayar, kita jangan ngomongin gagal bayar dulu, telat bayar dulu deh. Nah, kita sebenarnya sebagai P2P lending yang terdaftar, kita punya loh code of conduct, kita tuh cuma boleh ngambil data tertentu dan dilarang loh oleh OJK untuk ngambil data kontak yang ada di handphone. Nah, sementara kalau kita ngelihat praktek pada dasarnya yang terjadi oleh teman-teman pinjol yang bukan teman-teman ya, tapi kayak praktisi pinjol yang nggak terdaftar di OJK, nah itu yang mereka lakukan adalah mereka abusive terhadap akses di handphone. Misalnya nomor kontaknya diambil-ambilin, lalu kemudian ada pencemaran nama baik disebar, kayak gitu. Kenal sama si ini nggak, kenal sama si itu nggak. Bahkan saya sendiri pun pernah mengalami tiba-tiba ada seseorang di kontak saya yang minjem pinjol, lalu kemudian saya ikutan di WhatsApp, kayak gitu. Ditanyain kenal nggak, gitu. Dan bahasanya pun itu sangat-sangat kurang terpuji ya, nggak profesional, kayak gitu. Iya. Nah itu sebenarnya sesuatu yang fintech berizin atau lagi fintech yang terdaftar di OJK itu sama sekali nggak akan pernah melakukan itu. Nah oleh karena itu bagi teman-teman yang ada di dalam forum ini, kita harus ngelihat nih, aktif-aktif ngelihat, karena kalau misalnya fintech tersebut atau P2P lending tersebut itu sudah terdaftar atau diawasi atau berizin yang pastinya itu under OJK gitu. Itu semuanya mudah kok, kelihatan kok di website-nya. Di website-nya kelihatan deh, ada logo OJK nggak? Terus udah gitu ada kelihatan nggak TKB-nya? TKB itu bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, itu sebenarnya tuh tingkat keberhasilan untuk pembayaran diterima. Atau ibaratnya tuh 1 dikurangin NPL lah, 1 dikurangin rate gagal bayar gitu. Kita semua P2P lending diwajibkan tuh oleh OJK untuk memampang itu di dalam website kita, di dalam aplikasi kita gitu. Nah, jadi sebenarnya relatif mudah untuk kita mencium atau mendeteksi atau mengidentifikasi apakah suatu platform itu sebenarnya ilegal atau enggak gitu. Dan mungkin satu hal juga yang kita juga perlu sama-sama mawas diri adalah sebenarnya kalau kita lihat predator lending ini itu lebih banyaknya yang menarik ya, itu sebenarnya tuh menyasarnya justru ke segmen peminjam dibandingkan segmen pemberi dana kayak gitu. Nah, jadi praktek-praktek predator lending kayak misalnya orang telat bayar tapi kemudian biaya penaltinya bisa lebih gede daripada pokoknya. Itu juga kan kerap terjadi tuh, kayak misalnya di Cina ada yang minjem cuma ibaratnya 1 juta rupiah tapi kemudian bunganya bisa 2 juta rupiah, jadi yang harus dibalikin 3 juta rupiah gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya praktek-praktek predator lending seperti ini atau praktek ilegal lending ini sebenarnya justru lebih banyaknya itu kalau saya lihat walaupun kita semua sama-sama was-was, tapi banyaknya itu justru dari sisi borrower nih, dari sisi peminjam, di mana sebenarnya mereka tuh kerap juga menyalahi aturan OJK dalam hal melakukan balance sheet lending, bro, gitu. Nah mungkin sedikit pengetahuan juga apa sih itu balance sheet lending. Nah itu sebenarnya kunci pembeda kita dengan bank. Karena kalau kita dilarang nih, ibaratnya menghimpun dana kita nggak boleh. Kita benar-benar hanya mempertemukan si pemberi dana dengan yang membutuhkan dana sebagai peminjam. Nah, Pak William, sorry aku harus cut. Kita keterbatasan waktu, mungkin bisa dicukup sampai situ dulu ya. Ya, boleh nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita ke sesi terakhir. Habis ini 4.30 kita akan lempar ke Q&A teman-teman audiens supaya mereka nggak kelamaan nunggu. Sekarang aku mau bahas soal produk-produk yang kalian representasikan secara spesifik ya. Aku akan mulai dengan Pak Raflen dulu. Pak, aku penasaran soal TKO ya. Tadi sempat Bapak ceritain. TKO ini sebenarnya sasaran utama nanti dia lebih dipasarkan sebagai instrumen investasi yang memang untuk kita beli hold jangka panjang, atau itu mau jadi kayak alternatif currency sih gitu, yang kayak tadi NFT itu untuk kita bisa beli art melalui mata uang
TKO ini gitu. Mungkin bisa dijelasin Pak, dan keuntungan apa sih kalau kita berpartisipasi dalam sebagai holder TKO ini? Ya, TKO bisa dibilang masih bayi ya. Kita baru keluar resmi diperdagangkan di bulan April kemarin, baru beberapa bulan. Soon bakal ada beberapa pengumuman besar yang akan dilakukan toko kripto dalam Q3 dan Q4 ini untuk terkait TKO. Yang mungkin saya belum bisa mention, tapi mungkin yang teman-teman sudah bisa baca dari light paper-nya, udah bisa sedikit mengantisipasi kira-kira ada apa aja yang akan segera terjadi. Nah, di sini kalau kita berbicara sebuah token baru, tentu saja kita berbicara untuk sebuah periode di mana kita meng-hold. Karena kita berharap terjadi sebuah sustainable harga terlebih dahulu yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan harga yang lebih baik. Nah, hal ini pun sebenarnya kita bisa lihat tren yang sama dengan platform-platform global ketika dia merilis sebuah token. Nah, tapi yang pasti ketika kita melihat apakah ini layak di hold, apakah di trading dan lain-lain, balik lagi kita harus tahu siapa backup di belakang koin tersebut, dan kita juga harus memahami light paper atau white paper-nya, apakah memang memiliki sebuah utilitas yang baik dan benar-benar bisa diaplikasikan, gitu. Kita di Indonesia juga sempat ada beberapa koin kripto yang sempat hype pada waktunya, kemudian ya sangat disayangkan tidak terlalu terdengar lagi gaungnya, karena memang sekarang kalau kita sebutnya winter season ya, periode dari 2018 sampai 2020 awal kemarin gitu ya. Nah, sekarang banyak orang ketika harga terjadi banyak harga koreksi, banyak orang mulai mempertanyakan apakah is it winter is coming gitu ya. Winter is coming question mark gitu ya. Apakah udah sekarang kita masih musim dingin lagi untuk terkait kripto gitu. Nah, dari TKO sendiri kita memiliki komitmen yang luar biasa dan kita percaya bahwa TKO bisa membawa Indonesia ke global market, seperti yang kita memang menjadi salah satu visi dari toko kripto adalah bagaimana membawa Indonesia ke kancah dunia melalui toko kripto. Oke. Nah, gitu kurang lebih. Oke. Ya. Thank you Pak Raflen. Ya. Aku akan pindah ke Pak Jet supaya ini masih kita sama-sama bahas kripto. Pak Jet, itu kan tadi kan aku baca pitching-nya Pintu bahwa Pintu itu banyak kolaborasi dengan institusi pendidikan sampai pemerintah Indonesia gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita baca berita banyak negara-negara itu kurang mendukung adopsi kripto karena itu kan seperti mendisrupsi penggunaan mata uang fiat gitu. Nah, kok bisa ini Pintu ini malah menggandeng pemerintah? Apa sih preposisi yang ditawarkan Pintu untuk masyarakat Indonesia secara luas gitu? Itu satu. Nanti kalau ada waktu lagi, aku juga pengen tanya, kalau pandangan Pak Jet, gimana katanya yang mau bikin soal bursa kripto itu kan sebenarnya kan kembali ke sentralisasi yang tentunya bertentangan dengan fundamental dasar kripto yang tujuannya mau desentralisasi institusi keuangan gitu. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu sih Pak. Dua-duanya pertanyaan menarik, Andrea. Thank you. Ya. Untuk pertanyaan pertama tentang menggandeng institusi pemerintah ya, kita tuh mengambil stance bahwa kripto aset merupakan sebuah aset jangka panjang, dan untuk kita bisa membawa masyarakat Indonesia both dari sisi retail dan juga dari sisi institusi, kita memerlukan sebuah framework regulatory yang mendukung. Nah, untungnya di Indonesia aset kripto itu diklasifikasikan sebagai sebuah komoditas, bukan sebagai mata uang atau bukan sebagai alat pembayaran, beda dengan beberapa pemerintah di luar negeri ya. Dan saya rasa ini merupakan sebuah inisiatif dari pemerintah Indonesia yang lumayan bagus. Karena yang kita lihat seperti di China ataupun di India, begitu mereka mencoba untuk nge-ban kripto, orang tetap akan mencari jalur lain untuk mendapatkan kripto aset tersebut. Jadi sangat susah sebenarnya untuk menghentikan orang untuk membeli kripto, karena ujung-ujungnya kan yang kamu bilang, ini leading ke poin kedua, bahwa network cryptocurrency itu tuh peer-to-peer dan decentralized. Jadi semua orang bisa mendapatkan akses ke aset kripto tersebut. Nah, jadi menurut aku ini sangat penting sih. Kalau Indonesia bisa memposisikan negara kita sebagai crypto-friendly country, itu akan membawa banyak banget investasi dari sisi capital dan juga dari sisi human power untuk membangun company tersebut di Indonesia.
Di pertanyaan kedua ya, tentang Bursa exchange crypto yang betul, dicanangkan pemerintah. sentralisasi versus desentralisasi. Ya. Jadi gimana pun kita berada di fase di mana mayoritas masyarakat Indonesia ini masih belum memiliki aset kripto kan. Jadi salah satu fungsi utamanya dari Pintu adalah untuk gimana cara kita bisa membawa masuk orang tersebut untuk menukarkan fiat mereka atau rupiah mereka untuk kripto aset. Dan untuk bisa melakukan transaksi tersebut, kita memerlukan sebuah centralized entity. Dan itu kenapa menurut saya bagusnya ada bursa gitu. Jadi sebenarnya mission-nya masih tetap sama untuk membawa orang masuk. Dan poin kedua adalah kenapa kita memerlukan sebuah entitas yang diregulate, karena kita juga perlu menjaga interest dari konsumen. Kita perlu menjaga keamanan dari konsumen. Kamu bayangkan kalau bursa-bursa ini tidak terregulasi dan bisa seenak-enaknya menjalankan aktivitas transaksi. Bisa kejadian seperti apa yang terjadi di Turki gitu, di mana founder dari sebuah crypto exchange itu kabur dengan duit masyarakat. Jadi menurut saya regulasi ini lumayan bagus, dan dengan adanya bursa yang diregulate oleh pemerintah itu juga merupakan sebuah hal yang sesuatu yang positif, Adrian. Oke. Thank you Pak Jet atas insight-nya, very helpful banget. Selanjutnya Pak Hanif, aku mau ngobrol soal APRD dan MI ya. Gimana nih dengan banyak hadirnya super apps baik dari peer-to-peer lending yang mulai menawarkan beberapa instrumen investasi dalam satu aplikasi, dan juga APRD lain juga makin bermunculan, lalu MI juga sekarang bahkan mulai jualan langsung ke nasabah tanpa melalui APRD. Preposisi unik yang bisa ditawarkan Tanam Duit nih apa sih Pak buat user-user kita, karena kan marketnya makin saturated ini. Oke. Nah, kalau kita lebih memilih ya tadi udah disebutin ya sebagai super apps. Jadi kita akan memperbanyak aset kelas. Kita nggak akan berhenti hanya yang sekarang ada ya. Kita kan sekarang ada reksadana, SBN, terus juga ada emas. Nah, kita mau pikirin untuk yang lain juga. It will take time sih actually ya. Terus yang lainnya juga UI UX-nya juga kita harus lebih bikin lebih user friendly ya. Terus begitu kita mau membuat ini juga supaya orang-orang tuh nggak udah benar-benar tech savvy gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu serba teknologi tanpa melupakan orang-orang itu jadi sangat mengandalkan teknologi. Ya, kenapa? Karena at the end of the day orang harus ngerti apa yang dia beli. Nggak bisa hanya ngandelin si teknologi atau si mesin yang bekerja untuk dia semua ya, karena suatu saat kejadian yang menjadi underlying investasi itu bisa berbeda. Kalau misalnya ada tiba-tiba ada krisis seperti COVID ya, mesin atau robo juga nggak bisa handle itu gitu ya. Terus yang lainnya juga Indonesia marketnya juga nggak simetrik ya. Kita tuh masih banyak intinya di Indonesia ini saham yang nggak digoreng dikit lah, kasarnya quote and quote ya. Lebih banyak saham yang very volatile. Bahkan LQ45 aja masih ada yang volatile ya. Bahkan ada di LQ45 itu membersnya ya ada pemiliknya yang berusaha untuk membuat itu masuk di LQ45. Ternyata bust juga gitu ya. Nah, jadi itu hal seperti itu bagian-bagigian yang juga harus diedukasi. Tentunya branding itu juga harus kuat ya. Kita juga belajar dari unicorn ya. Mereka awal-awalnya kan juga yang diperkuat adalah branding ya. Nah, kita juga memahami bahwa pertumbuhan aset under management itu mungkin second after pertumbuhan jumlah investor ya. Nah, saya juga ingin menambahkan ya, mungkin ini bisa menjadi jawaban juga ya. Indonesia ini literasinya sangat rendah, bukan hanya di sisi keuangan, tapi di segala aspek ya. Kasarnya ya, orang negara maju baca buku setahun itu bisa minimum 20 buku, kita not even 1 buku gitu. Jadi orang Indonesia ini kebanyakan lebih senang dengerin apa kata orang yang menjadi trending ya, apalagi kalau nasional gitu. Jadi makanya banyak tuh yang tadi udah dijelasin sama Mas William ya,
Di dunia reksadana juga banyak kayak begitu. Ya. Jadi orang hanya ngeliatin return, and return. Ya. Padahal return itu selalu temenannya sama risiko. Nggak mungkin nggak, dan derajatnya sama. Jadi pendidikan itu, edukasi itu jadi bagian yang buat kita dari awal kita berdiri itu memang ininya adalah edukasi. Ya. Jadi edukasi bukan hanya the product itself, tetapi juga tentang buat apa sih produknya, kaitannya dengan tahapan-tahapan kehidupan kita, mulai dari dari masa jomblo, terus berkeluarga, habis itu pensiun. Nah itu yang harus dieducate. Ya. Gitu sih kira-kira, cukup, ya, Mas cukup. Adrian. Thank you Pak Hanif atas penjelasannya. Terakhir kita mulai dengan Pak William, kita akhirin juga dengan Pak William. Pak William, saya pengen tanya, kenapa Gradana itu fokusnya di segmen properti dan real estate gitu? Apalagi kita lihat ini segmen yang nggak pernah disentuh sama pemain penyelenggara lain gitu. Setahu saya pemainnya di Indonesia dikit banget, dan Gradana salah satunya dan juga yang terbesar gitu. Gimana gitu kalau Gradana itu seringkali dibandingkan dengan peer-to-peer lending segmen lain yang lebih returnnya lebih tinggi gitu? Itu apa sih preposisi unik yang ditawarkan Gradana dari segmen properti ini? Karena ada banyak masalah yang sebenarnya sifatnya itu sangat fundamental, dan saat ini Gradana mencoba hadir untuk memberikan solusi yang relevan untuk captive market needs yang saat ini sebenarnya kita lihat ada di Indonesian konteks gitu. Nah, kita bicara tentang pembiayaan renovasi misalnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada peer-to-peer lending, kita mau ngerjain renovasi paling opsinya pakai KTA. Tapi kemudian opsi KTA juga kan ada limitnya kayak gitu. Lalu kemudian kalau misalnya mau lebih dari limitnya KTA, yang bisa dilakukan adalah memberikan pinjaman pakai jaminan kan, meminjam tapi dengan jaminan. Nah, tapi masalahnya kalau kita mau ngerenovasi, rata-rata sertifikat kita juga kan lagi diagunkan jangka panjang untuk produk KPR kan, untuk pinjaman KPR gitu. Jadi it's gonna be a never ending solution dengan existing solutions yang saat ini di-provide oleh bank. Nah, kita di sini sebenarnya nggak bersaing dengan bank. Kita di sini sebenarnya mencoba untuk memberikan solusi yang complementary terhadap layanan perbankan. Gitu. Nah, lalu kemudian alasan kedua kenapa fokusnya di properti? Karena bagi kita, ya dari sisi founders background pun, saya dan co-founder saya, Bu Angela, ini kita berdua datang dari property background. Dan kita ngelihat bahwa properti ini sebenarnya, kalau kita bicara tentang market size di Indonesia, ini masih under-penetrated sekali. Karena kalau kita bicara tentang negara maju, misalnya gitu, USA atau misalnya Singapura, Malaysia, kontribusi mortgage market size terhadap GDP itu tuh rata-rata udah di atas 40%. Bahkan kalau di US itu udah bisa mencapai 70%. Di Indonesia, kontribusi mortgage terhadap GDP itu tuh masih di bawah 4%. Nah, masih 2, sekian persen. Gitu. Jadi, bayangkan market size yang segini captive, ini jelas-jelas membutuhkan suatu terobosan baru lah, yang sifatnya itu saya nggak bilang disruptif, tapi di sini saya bilang butuh suatu skema yang bisa membuat akses financial terhadap pembiayaan properti, mulai dari ngebangun propertinya sampai kemudian merenovasi, atau bahkan membeli propertinya atau menyewa propertinya, itu semua dirangkum di dalam solusi finansial yang bisa diakses oleh sebanyak-banyaknya orang. Bahkan termasuk kaum-kaum yang saat ini mungkin masuk ke dalam definisi yang unbankable. Gitu, Bro Adrian. Iya, sorry. Cukup menjelaskan, Pak William. Thank you banget. Oke, sekarang terima kasih kepada semua narasumber atas menjawab pertanyaan saya. Sekarang kita mau pindah ke Q&A, jadi audiens yang nanya. Buat teman-teman audiens, ini karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaannya ada yang nggak ke Bringsap ya, karena panitia juga bantu aku untuk seleksi. Aku akan usahakan untuk sampaikan sebanyak-banyaknya. Gitu. Pertama, dari Pak Hendaru Danur untuk Pak William dari Gradana. Pak William, ini pertanyaan yang sebenarnya saya udah cukup bosen dengarnya, tapi selalu ada yang nanya, jadi bisa bantu jelaskan sebaik mungkin apa perbedaan antara peer-to-peer lending berizin dan terdaftar. Itu dulu satu. Bedanya sesimpel, untuk pertama kali bisa beroperasi, itu pasti prosesnya terdaftar dulu. Tapi kenapa sih dibedakan antara yang status terdaftar dengan yang berizin? Karena pada waktu pertama kali POJK 77 itu diterbitkan oleh OJK, gitu, sebenarnya kan peer-to-peer lending ini makhluk yang sebenarnya relatif baru ya, gitu. Nah, tapi waktu itu OJK udah sangat tanggap dalam hal menerbitkan regulasi yang menurut kita juga sangat kondusif dan akomodatif dengan membedakan antara status terdaftar dengan berizin. Jadi semua peer-to-peer lending sebelum dapat status berizin pasti terdaftar dulu.
Nah, biasanya dikasih waktu itu 1-2 tahun untuk kemudian mengakumulasi jumlah transaksi. Jadi misalnya, jumlah transaksinya itu harus minimum ada 5.000 transaksi dan sebagainya, baru kemudian bisa upgrade ke status berizin. Gitu. Nah, bedanya kurang lebih seperti itu sih. Jadi sebenarnya cuma tahapan aja, kayak gitu, Bro Adi. Oke. Siap. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Hendaru Danur juga, orang yang sama. Yang ngawasin peer-to-peer lending itu siapa dan aturannya bagaimana gitu? Kalau yang pertanyaan pertama aku bisa jawab kali ya, itu pasti OJK. Tapi aturannya gimana mungkin lebih baik pelaku industri yang jawab. Ada divisi fintech sendiri di OJK. Dulu itu sejarahnya waktu sebelum 2018, sebelum POJK 77 itu keluar, semua tuh digabung dalam divisi IKNB. Itu institusi keuangan non-perbankan, non-bank. Nah, tapi sejak POJK 77-nya dikeluarkan, ada divisi fintech sendiri yang mengawasi dan mengatur semua proses perizinan bagi fintech peer-to-peer lending platform. Kayak gitu, Bro. Oke. Kalau bisa nambahin kalau emang mau itu ke website OJK baca RPOJK nomor 77, benar nggak Pak William? Betul. Ya, solusi alternatifnya bisa baca blog aku juga untuk belajar lebih lanjut. Sebutkan promosi ya. Oke, next dari Kak Adindia Esther untuk Bapak Aditya Raflen dari Toko Kripto. Masyarakat selalu menganggap kalau kripto itu kurang baik karena risikonya tinggi banget. Gimana cara mengubah pandangan masyarakat soal kripto, Pak? Nah, itu sebenarnya bisa bilang PR saya sama Bang Jeff juga ya, gitu. Jadi ini adalah PR kita bersama untuk terus mengedukasi publik. Nah, karena memang tadi saya juga ada baca di beberapa pertanyaan bahwa orang Indonesia tuh senangnya cuan gede, nggak peduli sama risiko gitu betul. Kan. Nah, yang penting kaya mendadak. Nah, itu yang salah satu yang prinsip juga memang harus kita sadari bahwa tidak ada yang instan, semuanya pasti butuh proses. Ya kalau terjadi sesuatu yang instan, alhamdulillah bonus gitu ya. Tapi jangan berharap bahwa instan itu akan selalu terjadi gitu. Nah, kita sendiri dari sisi Toko Kripto kita selalu aktif mengedukasi publik. Kita punya beberapa channel untuk mengedukasi publik. Kita punya webinars, kita punya ada bulan depan kita akan ada TKO Summit juga untuk menjadi sebuah sarana di mana orang bisa mendapatkan informasi-informasi valid, dan bahkan kita pun juga punya beberapa kelas-kelas trading, gitu ya. Nah, karena memang hal-hal ini sebelum-sebelumnya banyak, jadi saya bisa bilang Toko Kripto bukan yang pertama sebagai pedagang aset kripto di Indonesia, kita adalah yang kesekian, gitu ya. Nah, tapi selama ini kebanyakan orang selalu berbicara ketika kita berbicara tentang kripto, orang hanya berbicara tentang cuan, tapi tidak pernah berbicara tentang resikonya seperti apa. Betul. Orang selalu berbicara untung, bisa untung 100%, bisa untung 200%. Resikonya juga sebenarnya sama, gitu kan? Nah, dari sisi kita Toko Kripto, kita selalu berusaha untuk mengedukasi publik. Bagaimana sih mitigasi resiko? Bagaimana sih cara trading yang aman? Bagaimana sih cara mengenali koin-koin pilihan dan lain-lain? Dan kita juga punya beberapa platform, kita punya Toko News, kita punya Telegram Group, kita punya social media. Kita berusaha untuk selalu mengkomunikasikan hal ini, gitu ya. Biar seluruh masyarakat yang aktif dalam melakukan baik itu investasi atau kalau istilah di kripto sebagai hodl atau maupun melakukan trading harian, itu memiliki pemahaman yang cukup terkait resiko dan resiko dia secara pribadi. Gitu. Thank you Pak Raflen. Semoga menjawab ya Kak Anindya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Azisyah Karimasari kepada seluruh narasumber, tapi aku akan pilih satu aja karena kita keterbatasan waktu, kita nggak bisa empat-empatnya jawab gitu ya. Jika melihat regulasi yang ada di Indonesia, seharusnya yang PR paling banyak dalam diregulasi itu aset instrumen yang mana sih? Reksadana, peer-to-peer lending, atau cryptocurrency? Aku akan kasih kesempatan ini ke Pak Hanif karena aku lihat Pak Hanif ini yang sudah berkecimpung paling lama di dunia finansial, dia sudah megang banyak instrumen gitu. Jadi mungkin Pak Hanif bisa berpendapat mana Pak yang sepertinya perlu paling banyak berbenah gitu regulatornya untuk ngawasin gitu. Oke, kalau pendapat saya ya, pertama ya untuk pasar modal, di mana reksadana itu bagian dari pasar modal, itu sudah diatur oleh undang-undang, ya undang-undang pasar modal. Ya, tapi undang-undangnya udah kelamaan, udah ketuaan gitu loh. Undang-undang pasar modalnya masih yang
diterbitkannya itu tahun 1995. Jadi udah berapa tahun tuh? Udah 25 tahun ya. Udah mau masuk tahun ke-26. Nah, itu undang-undangnya juga udah mulai harus banyak disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan, sebetulnya itu kan gabungan dari Bapepam Lembaga Keuangan ya, Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan seperti yang mengatur asuransi, dana pensiun, terus juga digabung dengan bank, muncul yang namanya OJK. Jadi dalam perjalanannya untuk reksadana ini udah cukup lah. Nah kalau dibandingkan dengan kripto, ini saya juga nggak ngerti kripto itu harus di bawahnya siapa, bawahnya Bapepti atau dibikin sendiri. Ya, karena kalau Bapepti kan itu komoditas. Kalau itu di bawah komoditas berarti kripto juga dianggap sebagai suatu komoditas gitu, ya. Nah, padahal kripto kalau kepanjangannya cryptocurrency itu kan uang ya gitu. Nah, arahnya nanti tuh kemana gitu ya. Nah, saya juga ngelihat di Bapepti ini juga PR-nya masih banyak ya. Banyak kenapa? Karena ya saya juga nggak ngerti seperti apa perkembangannya, tapi yang jelas komoditas yang Indonesia ini negara komoditas, tapi nggak ada satupun komoditas yang yang diperdagangkan di Indonesia. Ya, misalnya kelapa sawit nggak ada di Indonesia, ya kan? Kelapa sawit itu adanya di mana? Di Malaysia. Kopi adanya di Eropa, ya kan? Timah adanya di London, emas juga di luar negeri. Padahal kita itu punya semua. Jadi kalau mau lihat dari situ, in my opinion, yang nggak terlalu ngerti gitu ya di dunia komoditas, menurut saya tapi itu PR-nya banyak banget. Nah, sekarang si kripto itu ada di bagian Bapepti. Buat saya sebetulnya itu udah bagus gitu ya, karena paling nggak si kripto ini punya cantolan gitu, adanya di mana. Gitu. Dan tentunya ini momen yang tepat buat Bapepti untuk bisa quantum leap ya, karena Bapepti itu menurut saya PR-nya luar biasa banyak. Ya. Yang sebelum ada kripto ini kan apa? Emas paling, terus udah gitu yang lainnya itu adalah forex. Options, yes. Iya, masa forex komoditi sih ya. Jadi itu kayaknya udah nggak make sense gitu buat saya. Jadi kripto ini buat saya itu sebetulnya adalah momentum. Ya, momentum untuk bisa lompat jauh, dan ini bisa menjadi bagian dari Bapepti. Saya juga melihat Bapepti pengurus-pengurusnya juga udah orang-orang yang lebih variatif ya pengalamannya. Ada yang latar belakangnya akuntan, ada yang di dunia pendidikan ya. Jadi menarik sih untuk disimak lebih lanjut. Kalau peer-to-peer lending, OJK gimana pandangan Bapak? Karena kan sama nih OJK kan reksadana dan peer-to-peer lending beda divisi aja. Iya, kalau ya peer-to-peer lending ya itu kan pinjaman ya. Sebetulnya ini lebih kayak kegiatan perbankan ya. Tapi tadi Mas William bilang bahwa ini sebetulnya nggak mengancam perbankan. Ini sesuatu yang sebetulnya nggak terlalu disentuh oleh bank waktu itu. Nah, sekarang bisa disentuh oleh peer-to-peer, walaupun beberapa peer-to-peer itu juga tetap ada yang melakukan B2B transaction ya, bahkan yang bank perusahaan nggak bisa lewat bank, dia pakai peer-to-peer. Jadi OJK menurut saya udah bagian yang pas sih. Oke, on the right track ya berarti ya? Iya, mungkin PR-nya tuh sebetulnya di OJK itu ya adalah ini kita belum punya. Saya belum melihat ada divisi atau grup atau direktorat yang benar-benar itu teknologi gitu. Ya, baru ada namanya sandbox saja, tetapi belum sesuatu yang menyeluruh banget, integrated, dan itu membawahi semua industri yang ada di bawahnya OJK. Gitu. Oke. Selanjutnya aku skip dulu ke pertanyaan yang mungkin bisa dijawab Pak Jet ya, karena ini nggak ditujukan untuk siapa-siapa sebenarnya. Saat ini kalau dari berita-berita yang ada, nilai kripto tidak stabil dan malahan cenderung turun. Bagaimana pandangan mengenai hal ini? Apa saja yang mesti diperhatikan? Mungkin Pak Jet bisa dibantu, Pak? Ya, boleh. Jadi sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini adalah timeline ya. Kalau memang kita zoom in terhadap harga kripto dalam 2-3 bulan terakhir memang cenderung menurun. Tapi kalau kita lihat sejak 2019 atau 2018,
harganya cenderung sudah naik jauh banget ya, berapa ratus %. Jadi sebenarnya ya, pertanyaan ini bisa dengan mudah dijawab dengan timeline ya. Nah, kalau pertanyaannya mungkin kita ubah sedikit, kapan sih waktunya untuk berinvestasi di kripto? Jawabannya sih selalu merupakan waktu yang tepat untuk investasi di kripto kapanpun itu. Tapi jangan langsung FOMO dan masukin semua duitnya di saat itu. Seperti yang tadi si Raflin udah ceritain juga kan, cara yang paling tepat adalah dengan dollar cost averaging, secara bertahap-tahap masukin sedikit-sedikit gitu uangnya ke dalam kripto, dan perlahan-lahan kita membangun posisi kita di kripto sehingga kita mendapatkan harga yang average dari beberapa bulan atau beberapa minggu. Jadi nggak akan stuck gitu, nggak akan stuck di harga atas ataupun jadi mengurangi basically resikonya kita mendapat di harga tinggi, masuk ke di harga tinggi. Mungkin kira-kira gitu kali ya. Oke, thank you Pak Jet atas penjelasannya. Aku mau balik ke Pak William. Ada yang nanya ke Pak William. Ini dari tadi nanya Pak William, pertanyaan banyak loh. Apa dibikin beberapa poin gitu. Jadi satu-satu aku bacain. Pertama dulu Pak, dari Pak Darmawan Halim, dia nanya 3 pertanyaan. Pertama, pernah nggak terjadi gagal bayar di Gradana? Aku juga penasaran karena nggak pernah nanya sih ke timnya. Ya, jawabannya pasti pernah. Sebelum pandemi kita masih TKB 100%, berarti NPL-nya waktu itu 0%. Tapi setelah pandemi kita juga pasti ada melalui beberapa proses restrukturisasi dan sebagainya. Saat ini tuh TKB kita tuh di angka, atau bukan TKB lah, supaya lebih mudahnya tuh NPL kita tuh ada di angka 1,1%. Lumayan kecil ya, berarti di bawah standar industri ya sebenarnya. Yes, ya. Karena kalau kita dibandingkan perbankan aja, standar perbankan itu 2-2,5% itu masih tergolong manageable ya. Ya. Buat teman-teman kalau mau bandingin standar industri peer-to-peer lending, itu bisa download publikasi bulanan di website OJK. Di situ kelihatan rata-rata industri itu NPL berapa %. Kalau di bawah itu, menurut aku sudah oke dari sisi penyelenggaranya. Pertanyaan kedua, itu jika kita sebagai investor, ada berapa banyak hold period yang ditawarkan? Ini pemahaman aku, beliau menanyakan soal tenor yang ada di Gradana sih, gitu. Tenor pinjaman di Gradana itu yang paling, jadi kan ada beberapa produk ya. Itu yang paling lama sebenarnya nggak lama sih. Yang paling lama saat ini kita karena situasi sedang pandemik seperti sekarang, kita cuma memberikan fasilitas itu maksimal 1 tahun pinjaman. Nah, sementara yang pendek-pendek, yang umurnya misalnya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, itu biasanya tuh available di produk kita yang invoice financing atau pembiayaan modal kerja. Oke. Tapi kalau dalam kondisi normal sebelum pandemi bisa sampai 24 bulan ya Pak, kalau nggak salah? Bisa sampai 2 tahun, betul. Iya. Terakhir Pak, ini pertanyaan umum sih sebenarnya aku rasa risiko-risiko apa yang ada pada investor Gradana sebenarnya bisa cenderung ke peer-to-peer lending ya, karena risikonya sebenarnya secara umum. Mungkin bisa dijelasin Pak? Kalau bagi pendana risikonya tadi gagal bayar, sesimpel itu sih bro. Nah tapi intinya kita sebagai peer-to-peer lending kita nggak lepas tanggung jawab sih. Jadi collection itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab kita. Jadi setiap kali kita memberikan persetujuan, oke, kita akan memberikan pinjaman kepada peminjam ini, sebenarnya Gradana pun dalam hal collection atau dalam hal pengumpulan pengembalian cicilannya itu juga menjadi tanggung jawabnya Gradana gitu, sebagai bentuk support atau dukungan kita terhadap pemberi dana gitu. Nah, bagi kita pun sebenarnya kita bicara tentang track record NPL, track record TKB segala macam, itu kan sebenarnya kan credentials kita sebagai pemain fintech ya gitu. Dalam arti ketika misalnya kita TKB-nya rendah atau NPL-nya tinggi, itu kan berarti juga kan reputasi kita sebagai peer-to-peer lending platform juga kan menjadi pertanyaan. Nah, oleh karena itu kita pun put the skin in the game dengan mencoba memastikan bahwa kita akan menerapkan prinsip kehati-hatian yang optimal pada saat kita memfilter borrowernya atau melakukan verifikasi terhadap peminjamnya gitu. Dan kemudian yaitu ketika terjadi telat bayar pun kita sudah punya mekanisme yang ter-SOP-kan dengan baku untuk kita bantu optimalkan pengkoleksian atau pengumpulan cicilan balik dari para peminjam. Lebih kurang begitu buat dia. Oke. Semoga menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Esther untuk Pak Raflen. Pak, ini sebenarnya pertanyaan mirip-mirip dengan yang udah dijelaskan sama Pak Jet sih, tapi mungkin bisa ditambahkan singkat aja. Jika harga kripto lagi turun-turunnya, apakah bagus untuk dijual? Dan kalau naik, apakah bagus untuk dijual? Sama kayak saham ya sebenarnya. Kapan waktu yang tepat untuk menjual kriptonya? Mungkin ini bisa secara umum
dibagiin tipsnya aja sih Pak, tips investasi kripto itu gimana sih kalau misalnya di saham kan ada investasi, ada trading gitu ya, dan apa memungkinkan gitu untuk melakukan short sell di kripto, karena kan ada yang namanya kalau turun terus kita short selling tuh supaya kita bisa ngambil keuntungan dari situ. Mungkin bisa dijelasin itu kali Pak untuk menambahkan. Ya, jadi sebenarnya prinsip kalau kita berbicara tentang trading, prinsipnya sebenarnya sama. Beli di murah, jual di harga yang lebih tinggi. Itu adalah sebuah trading di market spot ya. Beli di murah, jual di tinggi. Dan yang pasti, jadi kalau misalnya tadi dibilang ketika harga turun, apakah jual atau beli? Ya seharusnya ketika harga lagi di rendah-rendahnya adalah beli. Ketika harga lagi di atas-atas adalah jual. Nah, salah satu penyakit trader adalah tidak berani take profit, tapi selalu berani cut loss. Ini juga harus dirubah. Ya, jangan pernah takut take profit. Berapapun itu tetap lebih baik daripada kita loss. Ya, nah ini juga kita bisa juga memanfaatkan tentang money management. Sebenarnya edukasinya cukup banyak di luaran sana ya, karena cukup sama dengan trading forex, trading saham ya. Kalau forex mungkin tadi yang tadi Mas Andrian bilang short dan long. Untuk di toko kripto sendiri kita belum punya feature itu. Tadi saya juga sempat lihat ada yang nanya kapan ada feature di trading feature di toko kripto. Saat ini karena memang belum terregulasi, kita belum berani buka karena kita berusaha untuk selalu comply dengan regulasi yang ada. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya selalu sama, beli di murah, jual di harga tinggi, dan jangan pernah ragu untuk take profit. Kita terapkan money management ketika kita berani, ketika kita masuk ke dalam sebuah, kalau kita punya visi untuk melakukan trading harian, kita berani rugi berapa persen sih? Let's say kita berani rugi di 10%. Berarti kita juga harus berani take profit di plus 10% atau plus 20%. Jadi itu adalah sebuah prinsip trading yang sangat general dan itu harus kita berani terapkan. Jadi jangan sampai pernah banyak sekali orang, termasuk saya pribadi pada saat awal-awal saya mencoba trading, ketika sudah profit, besok bisa lebih tinggi nih, besok lebih tinggi lagi nih, diamin aja. Kita tidur besok pagi ternyata harga udah turun jauh, yang ada loss dan kita malah cut loss. Jadi itu juga harus kita harus berani untuk take profit berapapun. 1% take profit itu tetap lebih baik daripada kita loss $1. Ya, kita aja mungkin. Thank you Pak Raflen. Ya. Selanjutnya Pak Jet, ada pertanyaan yang Pak Jet bisa bantu jawab nih dari Kak Kim Tan. Itu gimana kalau orang baru awam gitu strategi mengelola keuangannya supaya nggak FOMO, fear of missing out terhadap kripto? Ini saya rasa terkait dengan berita-berita kayak apa ntar lu ketinggalan kereta nih, udah keburu to the moon gitu. Jujur saya sendiri termasuk golongan yang sempat kena ikut FOMO itu dan sekarang nyangkut di pucuk gitu. Jadi saya juga tertarik ngedengar penjelasan dari pelaku industri. Gimana sih strategi manajemen keuangan? Apakah kita alokasikan tentuin gitu, misalnya 10% dari aset masuk ke kripto, atau ada strategi lain gitu yang menurut Pak Jet bisa kita terapkan? Ya, jadi strategi yang menurut saya perlu diterapkan di sini namanya dollar cost averaging ya. Jadi di aplikasi Pintu sendiri kita mempunyai sebuah fitur di mana orang bisa melakukan eksperimen. Jadi mereka bisa melihat contohnya, misalkan setiap bulan mereka membeli kripto sejak 2019, berapa profit dan loss mereka. Dan menurut aku itu merupakan sebuah educational material yang orang perlu belajarin. Jadi sebenarnya Adrian, 10% menyisihkan berapa persen dari portfoliomu pun juga belum cukup sebenarnya. Kita harus melakukan satu step yang lebih jauh dan melakukan dollar cost averaging. Jadi jangan 10% itu langsung dimasukin di suatu saat, tapi di break up mungkin 1% minggu ini, 1% minggu depan, dan seterusnya gitu. Sehingga kita nggak nyangkut di harga atas. Mungkin itu sedikit tips ya dari itu dan dari kita. Ya. Jadi itu bisa diterapkan ya Kak Kim Tan, kita sama-sama belajar ya, karena jujur saya juga orang yang tergolong dalam tanda kutip gagal di dunia kripto gitu. Anyway, saya rasa kayak Raflen sama aku pun juga awal-awalnya gagal di dunia gagal gitu. Betul. Oke. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak William, Pak. Apa yang menjadi faktor penentuan yield dari peer-to-peer lending ini? Kayaknya maksudnya rate peer-to-peer lending itu ditentukan atas dasar apa sih? Kalau misalnya kupon obligasi kan jelas gitu rate dari pemerintahnya dan kenaikan harga obligasi di pasar sekunder. Kalau peer-to-peer lending itu penyelenggara nentuin yield-nya dari mana sih gitu loh? Faktor-faktor apa? Kok bisa lebih tinggi dari bank gitu loh? Kalau dari jawabannya simple sih, Bro Adrian. Jadi sebenarnya penentuan sebenarnya yield itu ekuivalen atau sinonimnya itu bunga ya. Gitu. Itu yang menentukan adalah platform.
Nah, platform ini kemudian dasarnya apa sih menentukan suatu yield? Misalnya apakah angkanya 15%, apakah angkanya 2% per bulan gitu. Jawabannya sesimpel dari kita ngelihat produk-produk yang ada available di market apa gitu. Lalu kemudian kita bandingkan dengan strength point atau value proposition dari produk kita apa gitu. Nah, terus kemudian ya udah dari sana kita kemudian ngelihat, kita petakan kira-kira profil resikonya itu kan sebenarnya berbanding lurus ya dengan angka yield, bro gitu. Nah, terus kemudian lagi-lagi kita tes pasar karena lagi-lagi dalam hal peer-to-peer lending punya bisnis bukan duit kita yang kita salurkan, kita hanya memaparkan borrower-borrower yang telah lulus verifikasi, lalu kemudian para pemberi dana memberikan pinjaman kepada si peminjam gitu. Nah, sebelum kita come up dengan current yield profile dari setiap produk, pastinya kita tes kan take up rate-nya seberapa tinggi, seberapa efektif gitu. Karena kita kan harus menyeimbangkan ya antara kesanggupan bayar si peminjam dengan appetite pendanaan oleh pemberi dana gitu. Equilibrium-nya harus nyantol gitu. Nah, ketika nyantol, apa buktinya? Satu, ketika ada yang live, yang nge-take up cepat. Maksudnya dalam arti absorption untuk 100% pendanaannya cepat gitu. Tapi kalau misalnya di up lalu kemudian misalnya yield-nya terlalu rendah, terus pasar ngelihat, oh kayaknya nggak worth it ya profil resiko sama yield yang didapat. Yang ada apa? Yang ada pendanaannya nggak nyampe 100% kan. Nah, proses untuk kita menyeimbangkan equilibrium inilah yang sebenarnya di balik layar kita sudah pelajari dengan sangat hati-hati untuk kemudian kita ibaratnya buat suatu definisi yield yang sekarang kita gunakan nih di produk-produk kita. Lebih kurang gitu, Bro Adrian. Oke, thank you Pak William. I think ini waktunya sudah mau habis. Mungkin bagi teman-teman yang masih pengen pertanyaan, mungkin dari tim narasumber bisa informasi gitu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kemana? Gitu. Dimulai dari Pak William. Kalau masih ada pertanyaan soal Gradana harus reach out kemana Pak? Bisa. Kalau ada pertanyaan ke Gradana itu bisa silakan menghubungi kita lewat email di admin@gradana.com. Bisa ketik ya. Oke, Pak Jat, kalau mau tanya soal pintu kemana Pak? Bisa ke bd@pintu.co.id. Oke. Wah. Pak Hanif bisa disampaikan Pak kalau ada yang pertanyaan soal tanam duit? Bisa kita reach out kemana? Sebetulnya teman-teman bisa lihat di melalui customer service kami. Ya, tentunya kita sih ngarepin teman-teman bisa dari aplikasi kita itu udah diarahin kemana aja tuh. Bisa ke WhatsApp ya, bisa juga ke customer service. Oke, thank you Pak. Thank you Pak. Jadi bisa dicek ya teman-teman kalau tanam duit lewat app-nya itu ada channel komunikasinya. Terakhir Pak Raflen, ada channel yang kita bisa hubungin Pak kalau mau ngobrol lebih lanjut? Ya, bisa ke support@tokocrypto.com maupun ke channel-channel sosial media kita, baik di Instagram maupun Twitter, itu kita selalu ada tim yang standby di sana. Oke, thank you. Thank you semua narasumber. Sekarang saya kembalikan ke panitia. Saya berterima kasih sekali atas kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang lebih hebat daripada saya dan lebih ganteng daripada saya ini. Dipersilakan Pak kembali ke panitia Gradana. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk moderator kita Pak Adrian Syahril dan juga untuk para pembicara kita yang keren-keren banget. Tadi udah insightful banget ya. Kita belajar macam-macam instrumen investasi digital, baik itu peer-to-peer lending, cryptocurrency, investasi reksadana. Jadi kami harapkan para penonton sekalian sekarang udah lebih educated, bisa bikin keputusan investasi yang lebih matang untuk ke depannya, supaya nggak ketipu, nggak kecele, kita bisa dapat return yang diharapkan dan kita aware dengan resiko-resikonya. Nah, sekali lagi, terima kasih dan kalian bisa ke masing-masing platform tanam duit di @tanamduit.id, Pintu di @pintu_id, Toko Kripto di @tokokripto, dan Gradana di @gradana_id. Itu untuk social media untuk para platform yang hadir hari ini, bisa di-follow, mereka pasti punya konten yang bagus dan dapat diikuti dan tips and trik investasi. Kami segenap panitia undur diri sampai bertemu di acara webinar selanjutnya. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Everybody. Stay safe, stay healthy. Bye.